Halo, Duan Xian, nona muda dari keluarga Duan Sanjing. Aku sudah tiba di Haicheng. Apa ada kemajuan dalam urusan yang kau minta kau tangani? Apakah semuanya sudah siap? Tentang kejadian terakhir kali, kita sudah berada di posisi yang sangat pasif. Begitu Mu Yohei, gadis itu sudah berani melawan. Akan sulit bagi kita untuk mempertahankan posisi kita di grup. Jangan khawatir, aku sudah memeriksanya. Bocah Zhu Lingfeng itu, dia cuma tukang antar barang. Tapi Mu Yohei, gadis itu benar-benar tahu cara mengacau. Dia berhasil menipu kita berdua hari itu. Tak masalah, tapi masalah ini tak boleh keluar dari mulut kita. Aku dengar Zhu Lingfeng ini punya masalah dengan Guo Hao. Jika kita biarkan Guo Hao mengungkapkannya, kita bisa mengikutinya, memperjelas posisi kita, lalu di Black Gold Internasional kita akan punya tempat berpijak. Kita juga akan bisa bertemu orang di balik Black Gold Internasional. Melambung ke puncak tinggal selangkah lagi. Delegasi Black Gold Internasional telah tiba. Tidak ada tepuk tangan. Aku perwakilan Black Gold. Aku masih butuh tepuk tangan. Tuan Guo, senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Kami adalah perwakilan dari grup Mo. Mengingat Black Gold Internasional telah berkembang begitu pesat, kami harap Anda akan menjaga kami di masa depan. Tuan Guo, Anda telah mencapai begitu banyak hal di usia muda. Dan dengan wanita cantik di sisi Anda, tampaknya emas hitam internasional sangat menghargaimu. Dunia bisnis Haicheng kita akan segera menyaksikan kebangkitan bintang baru. Kalian berdua terlalu memuji. Aku pernah mendengar tentang kalian berdua. Bertemu kalian untuk pertama kalinya hari ini juga merupakan kehormatan bagiku. Delegasi grupmu telah tiba. Tuan Guo, bukankah ini orang dari sasana olahraga tempoh hari? Xiao Cheng Yuan, kau datang lebih awal. Dan aku menunggu begitu lama untukmu. Begitu kakek turun, kau benar-benar tidak menganggapku serius. Kiaomu, kau salah paham. Kami tidak bermaksud tidak hormat. Kami di sini hanya untuk menilai situasi. Benar. Di pertemuan puncak bisnis tahun-tahun sebelumnya, selalu grupmu yang menjalankan acaranya. Sekarang semuanya tiba-tiba berubah. Kalian butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tuan Guo, lihat. Bukankah itu si tukang ikut campur dari sasana olahraga hari itu, perempuan usil itu? Tak heran, dia begitu percaya diri. Mu Yuhei, putri tertua grup Mo. Guo Hao, di mataku, kau hanyalah ikan kecil yang tak bisa sampai ke panggung besar. Fokus saja pada pertemuan puncakmu. Aku khawatir tahun depan kau takkan punya kesempatan ini. Tuan Guo, jangan pedulikan dia. Pecundang seperti dia cuma bisa kau AR. Dasar jalan, kau gila. Air ini untuk kesombonganmu padaku. Tahu diri sebelum bicara denganku. Soal tamparan ini, itu untuk Zhu Lingfeng. Perempuan jalan, sepertimu pantas mendapatkannya. Kau, sayang, wanitamu sedang diintimidasi. Apa kau akan melakukan sesuatu? Mu Yuhei, apa kau tidak keterlaluan menampar orangku tepat di depanku? Ini adalah emas hitam internasional. Aku yang berkuasa di sini. Aku bisa mengusirmu kapan saja. Apa kau mengancamku? Aku kalah. Aku yakin, aku, Mu Yuhei, bisa menerima kekalahan. Tapi bukan tempatmu untuk pamer di depanku.
Aku bicara denganmu. Itu sudah memberimu muka. Jangan keterlaluan. Benar, semakin mereka melompat-lompat, semakin sedikit rasa hormat yang mereka dapatkan. Mengapa bagian punggung bawah, lutut, tulang lengan, dan persendian lainnya terus-menerus terasa sakit di usia tua? Kebanyakan ahli medis mengatakan nyeri sendi di usia tua adalah hal yang wajar. Namun sebenarnya hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Nyeri yang dirasakan adalah akibat dari penyakit yang timbul karena keausan sendi seperti artritis, artrosis, osteopondrosis, atau penyakit lain yang orang sepertimu memakai. Nama gue Black Gold, Chu Lingfeng. Apa yang kau lakukan di sini? Chu Lingfeng, bagaimana kau masuk? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Satpam. Apa yang kau lakukan? Aku sudah bilang biarkan dia masuk. Kau membiarkan anjing masuk. Tapi, ngomong kosong, keluar. Aku yang mengundangnya. Ada keberatan. Tak heran kau sengaja bilang Tuan Cho tadi. Jadi kau bicara soal pecundang ini. Jaga mulutmu. Satu tamparan belum cukup, ya? Nah, Muyuhei, aku tak menyangka kau peduli pada sampah seperti ini. Awalnya aku pikir kau hanya ikut campur, tapi kau ternyata tidur dengannya. Go Hao, kau benar-benar tak bisa bicara yang baik-baik. Tuan Guo, apa ada kesalahpahaman? Ini konsultan utama. Perusahaanmu kami. Dia, konsultan utama. Dia, Chu Lingfeng, apa yang membuatnya memenuhi syarat menjadi konsultan utama perusahaanmu? Apa maksudmu? Piper, kau yang paling tahu siapa dia. Ayo, beritahu mereka. Dia, Chu Lingfeng, adalah mantan pacarku. Pengantar barang tak berguna. Apa? Pengantar barang? Pantas saja ada yang aneh. Jadi begitulah kenyataannya. Wuyu, ada apa ini? Apa kau tak seharusnya memberi kami penjelasan? Tak ada yang perlu dijelaskan. Apa salahnya jadi pengantar barang? Tak ada pekerjaan yang memalukan. Selama dia bisa memecahkan masalah perusahaan, dia salah satu dari kami di perusahaanmu. Nah, Muyuhi, menurutmu, bahkan tukang sapu jalanan atau pembersih toilet bisa jadi konsultan di perusahaanmu. Kau sungguh sok suci. Muyuhi, kami para pemegang saham sangat mempercayaimu. Dan kau membawa pecundang ini untuk membodohi kami. Jangan bilang kau benar-benar selingkuh dengannya. Tuan Shu, jangan keterlaluan. Tak apa jika orang lain tak percaya sehelmu. Tapi bahkan kau mengatakan ini, apa yang tak bisa dikatakan? Bu Yuhi sudah kehilangan muka. Muka tua kami. Apa gunanya dia? Saya. Kalian berdua, kenapa kalian bertingkah terkejut? Kalian berakting dengan cukup baik. Aku hampir percaya. Apa maksudmu? Bukankah kau mengirim orang untuk mengikutiku dan menyelidiki aku? Kau seharusnya sudah tahu tentang pekerjaanku sebagai pengantar makanan. Dan kau masih bertingkah terkejut di sini? Kurasa kalian berdua merencanakan ini dengan Guo Hao sebelumnya. Kau memfitnahku. Kami tidak menyelidiki. Apa kau sungguh berpikir aku tak punya mata-mata dan telinga di Haicheng? Sombong. Chu Lingfeng, orang macam apa kau? Tidakkah aku tahu? Pecundang sepertimu punya informan. Liu Peipei, kau benar-benar bodoh. Bukankah kau memberitahu semua orang tentang pekerjaanku sebagai pengantar makanan? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Semua perusahaan pengantar makanan di Haicheng adalah milikku. 30.000 saudara. Aku hanya perlu menelpon sekali. Dan dalam waktu setengah jam, seseorang akan membawakan informasi itu kepadaku.
Tentu termasuk kau. Berapa banyak uang yang kau gelapkan dari grupmu untuk berjudi? Dan kau? Rancang istri, siapa yang kau naiki di malam hari? Zhou Chang, kau berani menduakanku? Tuan Chen, tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Foto-foto ini semua editan. Dia mencoba memecah belah kita. Lagi pula, bukankah kau juga berjudi dengan uang perusahaan? Satu berjudi. Satu naik keranjang istri orang saat mereka pergi. Kalian berdua memang sehati. Aku tahu ada yang salah dengan proyek ini. Ternyata bukan kebetulan. Kalian berdua ada di grupmu. Sungguh aib bagi grupmu. Sutradaramu, tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Ini semua omong kosong anak itu. Jangan, ini. Foto-foto ini pasti palsu. Palsu ini. Menuan. Bawa mereka kembali ke perusahaan dan awasi mereka. Setiap sen yang kau ambil dari perusahaan akan kuambil kembali. Sampai sen terakhir. Seseorang. Wu Yohei, kau tak bisa melakukan ini padaku. Kami punya koneksi. Tian yang tak sadar akan perannya sendiri. Sungguh menyedihkan. Zhu Lingfeng, aku meremehkanmu. Masalah hari ini, anggap saja urusan keluargamu. Hanya lelucon untuk semua orang. Kan tanda tanya. Guo Hao, aku orang yang mengawasi segalanya. Kurasa kau akan segera menjadi lelucon. Aku tak bercanda, Bung. Trik-trik kecilmu tak bisa mengancamku sama sekali. Jangan bicara soal jabatanku yang tinggi di Blood Gold Internasional. Hanya latar belakang yang kumiliki. Baik kau maupun kau tak bisa menyentuhku. Latar belakang yang kau miliki. Aku sungguh penasaran. Bodoh itu bahagia. Selain perusahaanmu di Haicheng, Blood Gold juga punya kelompok kepentingan yang lebih besar. Kelompok kepentingan ini setara dengan perusahaanmu. Itulah tiga besar Haicheng. Tiga besar Haicheng. Perwakilan Xiao dan Yuan telah tiba. Hari ini sungguh ramai. Manajer perusahaan Xiao dan perusahaan Yuan keduanya ada di sini. Kenapa aku belum melihat CEO perusahaan Guo? Kurasa kau tak tahu. Segalanya tak sesederhana itu. Semuanya. Jangan bingung. Akulah pewaris perusahaan Guo. Ayahku adalah Guo Biao. Jadi pewaris masa depan perusahaan Guo adalah aku. Apa? Guo Hao adalah pewaris masa depan perusahaan Guo. Dia benar-benar rendah hati. Dia memegang posisi penting di Blood Gold Internasional. Sekarang perusahaan Guo akan melambung lagi. Lama tak jumpa, Paman. Kau tampak sehat, keponakan. Hari ini, kami berdua ada di sini khusus untuk mendukungmu. Generasi muda memang hebat. Kami, tiga besar Haicheng, harus banyak bergantung pada perusahaan Guo di masa depan. Bergantung padamu, keponakan. Kau, lihat. Inilah kekuatan. Inilah kepercayaan diri. Sekarang, aku, Guo Hao, punya dua gunung di belakangku. Apa yang kau punya untuk melawan aku? Hei, Nona. Kurasa aku sudah menemukan tunanganmu. Nona Duan secara pribadi datang ke Haicheng. Duan Xian, nona muda dari keluarga Duan Sanjing. Aku, Guo, benar-benar tersanjung. Aku hanya ingin tahu, bagaimana kesehatan orang tua itu akhir-akhir ini. Nama saya Riani Raharja. Umur saya 68 tahun. Saya tinggal di daerah Tangerang Kota. Jadi gini, saya mempunyai keluhan. Udah beberapa kali, ya itu di dengkul. Ya, selalu tuh bukan hanya nyeri ya, tapi nggak bisa ditekuk. Jadi kakinya itu, ya dengkul nggak bisa ditekuk pokoknya. Jangan kata jongkok, duduk aja susah. Dan sudah berkali-kali itu selalu kumat-kumat gitu loh. Karena saya udah, dokter bilang, ibu boleh suntik, cuman kan nggak boleh keseringan. Jangan setiap kali sakit harus suntik. Karena suntiknya beberapa kali. Nanti takutnya sering-sering disuntik, dia suntik semacam obat apa ya, saya ke dokter tulang gitu kan. Yang spesial memang untuk rematik, artritis, segala macam deh yang istilah kedokteran saya nggak paham. Jadi mereka ada dokter jantung saya, memang dokter private saya, dia kasih tahu, ibu nggak boleh sering-sering disuntik. Kalau udah beberapa kali sakit terus disuntik terus, nanti malah keropos, mesti ganti itu.
ganti bantalan ya, bantalan dengkul. Coba ibu cari solusi juga, nanti saya juga akan cari information kata dokternya. Ya udah, akhirnya ya dari itu saya sering nonton YouTube kan. Nah, ada tuh dokter terawan bilangin susu Ovisure gitu kan. Nah, terus saya hubungin ya itu kontak dengan pas Ibu Helena yang kasih information consultant kan dia. Gitu. Saya pesen tuh waktu itu 4+2 ya. Jadi 6 box. Nah, saya coba minum. Tapi ya puji Tuhan alhamdulillah sampai detik ini ya sehat, bener, terbukti gitu. Dan saya juga biasanya sih setahun kalau nggak suntik gitu kan. Ini saya udah berjalan setahun setengah, kok kaki enak-enak aja gitu. Nah, jalan juga enak, duduk enak gitu loh. Dan memang kalau bagi saya ya, kalau saya minum susu itu, apalagi kalau kita udah capek malam ya, itu tidur lebih enak. Ya, kalau saya memang menurut saya sih biasa. Enak ya, termasuk enak karena apa? Saya nggak suka manis. Gitu. Kalau yang suka manis mungkin ya tinggal tambahin aja madu ya. Kalau saya sih rasanya minum udah enak-enak aja gitu. Buat saya sih nggak jadi problem ya. Cukup rasanya juga enak gitu. Ya, pesannya ya, ini kan terkesan banyakan hanya untuk yang middle high ya, high income. Begitu banyak juga yang sakit itu bukan yang punya uang aja ya. Jadi kalau penyakit nyerang juga yang nggak punya uang atau yang kurang mampu. Mungkin untuk berat ya beli dengan harga kan cukup mahal juga gitu. Mungkin nanti dicariin solusi apakah isinya isi dusnya gitu. Satu box itu mungkin nggak isi 10, mungkin dijadikan isi separoh atau diisi 3 gitu atau apa supaya orang bisa test try gitu loh. Enggak sih selama ini. Cuman saya ngeri-ngeri saya nggak akan pindah gitu. Beli tetap melalui ini yang memang saya udah pernah beli dan memang saya udah menikmati sembuh gitu ya. Nah, saya sendiri nggak tahu. Memang sih banyak. Saya sering bilang hati-hati. Banyak pemalsuan gitu kan. Ada, saya tahu gitu. Tapi secara tahu diganti dusnya atau kemasannya belum sih sampai sekarang. Kalau untuk saya sih sangat-sangat bagus. Dan mungkin yang penyakit seperti saya di lutut, sakit, nggak bisa ditekuk, jalan susah, jadi jalan pincang-pincang. Ya, bukan hanya coba, tapi harus gitu. Untuk meminum supaya ya cepat sembuh. Iya, cuap-cuap. Saya gitu, tapi kan mayoritasnya mereka kan middle lower ya. Gitu. Saya kadang-kadang ya udah, kadang mereka sakit, ya saya bagi. Misalnya 10 nih, cobain dulu 3, 2, yang sakitnya beratan banyakan, ya nggak? Gitu. Sangat-sangat puas dan memang terbukti kaki saya sembuh dan saya udah nggak pincang-pincang jalannya. Mengapa punggung bagian bawah, punggung, lutut, tulang lengan, dan tempat persendian lainnya terus-menerus terasa sakit di usia tua? Sebagai seorang dokter, saya mendengar pertanyaan ini hampir setiap hari. Kebanyakan ahli medis mengatakan nyeri sendi di usia tua adalah hal yang wajar, namun hal tersebut bohong. Nyeri merupakan akibat dari penyakit yang timbul akibat keausan sendi seperti artritis, artrosis, osteokondrosis, atau penyakit lain yang berhubungan dengan rusaknya tulang dan sendi. Tapi inilah yang akan saya sampaikan kepada Anda. Jika Anda merasakan sedikit rasa sakit di lutut, pinggul, atau punggung, itu perlu segera diobati. Jika Anda pergi ke rumah sakit biasa, dokter dan perusahaan farmasi yang tidak jujur dan berpendidikan rendah mulai menipu Anda dan menjual barang bekas agar Anda terus-menerus dirawat, membeli obat penghilang rasa sakit dan menghabiskan banyak uang untuk pengobatan yang salah. Faktanya, satu-satunya perbedaan antara persendian Anda saat masih muda dan sekarang adalah suplai cairan sinovial. Ini bertanggung jawab atas keremajaan sendi pada tingkat molekuler. Dan satu-satunya kesempatan Anda untuk menyembuhkan punggung, lutut, dan titik sakit lainnya sepenuhnya adalah dengan memulihkan suplai cairan sinovial Anda. Ini adalah satu-satunya hal yang disembunyikan semua apotek dari Anda dan tidak menjual obat-obatan yang mengandung cairan ini. Karena setelah Anda menjalani pengobatan lengkap dengan obat yang mengandung unsur yang dibutuhkan oleh persendian ini, Anda akan selamanya melupakan rasa sakit dan mendapatkan hidup sehat yang Anda impikan.
Oleh karena itu, sekarang juga klik pelajari lebih lanjut di bawah video dan baca artikel tentang alat ini dan pesan sendiri obat yang benar-benar akan menyembuhkan semua nyeri sendi Anda, menghilangkan rasa sakit di punggung bawah dan lutut, serta membuat Anda awet muda. Hidup tanpa rasa sakit itu indah. Selamatkan diri Anda dan orang yang Anda cintai. Tekan pelajari lebih lanjut. Tuan Guo, tas yang kau sajikan untuk tamu. Suhu seduhannya, semuanya sangat khusus. Saat berbisnis dengan klan Sanjing Duan kami, kau harus berhati-hati. Tidak apa-apa, karena kita punya kemitraan. Kau salah satu dari kami. Hanya saja, kedepannya, barang-barang biasa semacam ini, jangan dipajang terlalu mencolok. Kalau tidak, kehilangan muka adalah masalah kecil. Klan Duan kami tidak sanggup kehilangan muka. Ya, kau benar, Nona Duan. Aku akan segera menggantinya untukmu. Tidak perlu. Aku datang ke sini hari ini, bukan hanya untuk kerjasama, tetapi juga untuk menanyakan tentang seseorang. Pernahkah kau melihat orang ini? Aku ingin tahu, apakah orang ini dan Nona Duan? Itu, jangan tanya apa yang seharusnya tidak kau tanyakan. Benar. Nona Duan, aku benar-benar minta maaf. Aku sungguh belum pernah melihat orang ini. Apa? Ada hal seperti itu? Go Hao, kau terlalu lancang. Di dunia bisnis Hai Cheng, bukan giliranmu untuk bicara. Berkelahi denganmu. Kau terlalu memuji dirimu sendiri. Go Hao, meskipun kau putra Guo Biao, kau masih di bawah Black Gold International. Kau datang ke sini, memamerkan nama perusahaan. Apakah manajer Chen-mu tahu tentang ini? Pecundang ini bahkan kenal manajer Chen. Dia menggunakan Cheng Chen untuk menekanku. Pertemuan puncak bisnis hari ini diberikan kepada saya oleh Direktur Chen. Di sini, hari ini, apa yang kukatakan adalah apa yang Cheng Chen katakan. Keputusanku adalah keputusan Cheng Chen. Jangan terlalu sombong. Aku, Wei Yue, atas nama Mu Corporation, kepada tiga raksasa Hai Cheng, secara resmi menyatakan perang terhadap Black Gold International. Manajermu, pikirkan sebelum bicara. Hati-hati, jangan sampai mengundang masalah dengan kata-katamu. Begitu mudah, namun begitu arogan. Muyul kepada kami, kau bukan apa-apa selain pemula yang baru menetas. Alasan Mu Corporation mampu menguasai dunia bisnis Hai Cheng selama 50 tahun adalah karena tuanmu tua. Sekarang tuanmu tua telah pensiun, Mu Corporation telah menyusut cukup banyak. Masa kejayaanmu telah lama berlalu. Manajermu, jangan impulsif. Mu Corporation sangat lemah sekarang. Tidak bijaksana untuk memulai perang lagi. Zhou Lingfeng pada akhirnya hanyalah orang luar. Dia tidak sepadan. Alasan aku melakukan ini bukan karena aku bertindak impulsif dan bukan untuk satu orang pun. Ini keputusan Mu Yuheku. Posisi teratas di dunia bisnis Hai Cheng ini harus kuambil kembali. Apakah Mu Yue ini sudah gila? Meskipun Mu Corporation besar, itu tidak semegah dulu. 50 tahun kejayaan Tuan Mu tua tampaknya akan dihancurkan oleh cucunya. Mu Corporation benar-benar menurun dari generasi ke generasi. Sekarang, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Apakah kalian semua dengar itu? Pemenang mengambil semua. Di dunia bisnis Hai Cheng, Wei Yue, aku tidak peduli apa hubunganmu dengan pecundang ini, tetapi aku hanya bisa mengatakan ini kepada kalian berdua. Mulai sekarang, kalian berdua akan hidup di bawah kakiku. Go Hao, sebenarnya kau adalah individu yang berbakat, tapi masalah terbesarmu adalah kau hanya melihat ke bawah. Apa maksudmu? Karena kau menilai buku dari sampulnya. Chu Lingfeng memamerkan lidah tajam musyaat. Pria macam apa kau? Cepat dengan kata-katamu. Pria macam apa jadinya dirimu? Meskipun kau memiliki beberapa keterampilan, kau paling banter cuma pemilik usaha kecil-kecilan. Pada akhirnya, kau hanyalah pecundang yang tak bisa sampai ke puncak. Ingin mengalahkan manajer Guo. Pengalamanmu masih cetek.
Percuma, karena kau dapat kerjaan konsultan kacangan. Kau pikir kau sudah hebat, manajermu saja tak kuanggap. Kau pikir kau siapa? Kau tanya saja CEO Chengmu. Siapa aku? Chu Lingfeng, turun kau. Itu kursi manajer Cheng. Orang lain duduk di situ saja sudah kurang ajar. Beraninya kau letakkan kakimu di sana. Cepat turun. Kursi rusak begini membuat kalian semua gelisah. Sepertinya kalian semua takut sekali pada Cheng Yan. Lancang, Tuan Cheng adalah pria emas hitam, duduk di bagian atas. Dia adalah wajah dunia bisnis Hai Cheng. Hanya dia yang bisa menghadapi kekuatan besar di balik layar itu. Kau berani tidak menghormatiku? Kau cari mati. Bocah ingusan. Kau cuma pemilik perusahaan catering. Kalau bukan, karena korporasimu yang membawamu masuk. Apa kau pikir kau pantas berhadapan dengan kami? Turun kau. Dasar berdebah tengik. Kau tak tahu siapa yang kau lawan. Chu Lingfeng. Tak kusangka ajalmu datang secepat ini. Mengingat kita pernah ada sesuatu. Jangan khawatir, setelah kau mati, nanti kubakarkan uang kertas untukmu. Chu Lingfeng, turun sekarang. Meski aku akan berperang dengan mereka, korporasimuku akan bertindak sesuai aturan. Hari ini adalah acara Blood Gold. Kursi teratas ini punya aturannya. Kita tak boleh melanggar aturan. Langkah cerdik. Takut sampai ngompol. Ya. Manajermu, jangan berkedip. Aku akan membuatmu sadar. Uangmu tak terbuang percuma. Karena kalian semua sangat menghargai posisi teratas ini, aku, Chu Lingfeng, hari ini akan memberi kalian semua hadiah besar. Chu Lingfeng, kenapa kau naik ke sana lagi? Apa maumu? Hari ini, aku, Chu Lingfeng, di sini akan melanggar aturan sialan kau. Sajikan takjil Nutella yang nikmat dan berkualitas. Bikin bareng keluarga pakai Nutella, bahannya berkualitas. Martabak pelangi Nutella. Enak. Nutella, meriahkan buka bersama. Kalian. Chu Lingfeng, kau gila. Apa kau tahu akibat dari tindakanmu? Go Hao, kau mengkhawatirkan dirimu sendiri, kan? Semua yang kau persiapkan untuk Cheng Yan telah kukacaukan. Pada akhirnya, kaulah yang bertanggung jawab. Semua beban akan jatuh di kepalamu. Tak kusangka tuan muda gue yang tak terkalahkan. Punya orang yang ditakutinya. Keponakanku tersayang, kami datang ke sini hari ini untuk mendukungmu. Sekarang insiden sebesar ini telah terjadi. Kau tak bisa membiarkannya jatuh pada kami berdua. Jauh tua, anak ini tahu apa yang dia lakukan. Dia paham prioritasnya. Kalian tiga besar, Hai Cheng memang hebat. Bisa berbagi keuntungan. Tapi saat masalah datang, kalian saling lepas tangan. Sungguh membuka mata. Manajermu, Chu Lingfeng membuat keributan besar. Sepertinya kali ini, korporasimu benar-benar berseberangan dengan seluruh dunia bisnis Hai Cheng. Jangan khawatir, kita hadapi apapun yang terjadi. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Muiyo, apa keluargamu benar-benar ingin membuat lubang di dunia bisnis Hai Cheng? Kau menjadikan kami musuhmu hari ini. Kurasa kau tak akan sanggup menanggung akibatnya. Go Hao, kurasa kaulah yang tak akan sanggup menanggung akibatnya. Sudah kukatakan sebelumnya, aku orang yang selalu membalas dendam. Kau pernah mengusikku. Jadi jangan harap kau bisa lolos begitu saja. Ini wilayahku. Aku tak akan membiarkanmu menamparku. Di wilayahku sendiri. Usir semua orang bermargamu dari sini. Baiklah. Cheng Yan, lihat baik-baik. Ini bawahan yang kau latih. Cukup mengesankan, kan? Chu Lingfeng, apa yang kau lakukan di saat seperti ini? Kau masih pamer. Kalianlah yang pamer. Selamat datang, manajer Cheng.
Manajer Zheng, mengapa Anda datang sepagi ini? Konferensi belum akan dimulai untuk sementara waktu. Pagi, jika aku terlambat, konferensi belum akan dimulai untuk sementara waktu ini takkan terjadi. Aku mempercayakan masalah ini padamu. Karena menghormati ayahmu lah, aku memberimu kesempatan ini dan beginikah caramu menanganinya. Manajer Zheng, telah terjadi sedikit kecelakaan. Aku juga tak menduga ini. Kecelakaan? Kau pikir aku bodoh? Aku melihat semua yang kau lakukan. Manajer Zheng, tolong tenang. Benar-benar ada sedikit kecelakaan. Semua orang di sini bisa bersaksi bahwa keponakan Guo sungguh telah melakukan yang terbaik. Dia tidak sengaja. Apa aku bertanya padamu? Bisnis Black Gold Internasional. Apa hubungannya dengan keluargamu, Xiao? Ini urusan internal Black Gold. Kita tak seharusnya ikut campur. Kita lihat saja nanti. Hari ini aku akan ikut campur dalam urusan internal Black Gold. Aku ingin lihat apa yang terjadi pada orang tak penting ini. Hari ini. Mu Yue dan manajer Zheng sama-sama di sini. Kalian keluargamu, berhentilah berpura-pura. Kalian yang kalah seharusnya mengikat anjing kalian. Guo Hao, apa yang baru saja kau katakan? Kukatakan keluargamu harus mengikat anjing mereka. Idiot. Kupikir kaulah anjingnya. Manajer Zheng, tolong izinkan aku menjelaskan. Ini semua salah si Chu itu. Kau lihat kursi itu, dia yang merusaknya. Ini tak ada hubungannya denganku. Cheng Yan, ini masalah internal Black Gold yang kukatakan padamu. Bagaimana kau bisa merekrut orang seperti ini ke Black Gold? Ciu, ini urusan Black Gold kami. Apa hubungannya denganmu? Apa hakmu untuk menyela? Masih bersikap arogan, belum cukup ditampar. Manajer Chan, kenapa kau memukulku? Kau masih mencari alasan. Aku sudah di sini beberapa saat. Aku melihatmu di kamera keamanan di belakang. Kau menggunakan nama grup untuk melakukan kesalahan tanpa rasa hormat. Jika Tuan Chu tidak memberitahuku, aku takkan tahu apa yang kau lakukan diam-diam. Apa? Kau memanggilnya Tuan Chu? Apa? Kau memanggilnya Tuan Chu? Apa kau salah? Dia cuma pengantar barang. Bagaimana kau bisa kenal orang rendahan seperti itu? Wanita bodoh. Memiliki hubungan dengan Tuan Chu adalah berkah yang tak pantas kau dapatkan. Kau tak pantas memanggil Tuan Chu dengan namanya. Tuan Chu. Manajermu, manajer Cheng dari Black Metal Internasional. Apa, kau memanggilnya Tuan Chu? Dia tak mungkin. Kalaupun begitu, tak ada yang perlu diherankan. Setelah semuanya selesai, kita bicarakan masa depan nanti. Mulai hari ini, Black Gold Internasional tak lagi punya tempat untuk Guo Hao. Kau, orang yang mengandalkan kekuatan orang lain. Kau tak pantas jadi bawahanku. Apa yang kau tertawakan? Cheng Yan, aku menertawakan kebodohanmu. Apa yang membuatmu begitu sombong? Memanggilmu Chia Cheng. Kau benar-benar menganggap dirimu penting. Ku dengar. Kau sangat tak puas denganku. Cheng Yan, terus terang saja, kau hanyalah seekor anjing. Siapa yang tak tahu kalau Black Gold punya bos besar di balik layar? Apa kau pikir kami menghormatimu? Kami menghormati bos besar di belakangmu. Dia bisa menyusun strategi, paham? Guo Hao, kuakui kau benar. Denganku, Cheng Yan, Black Gold Internasional takkan mencapai posisinya sekarang. Sekalipun ada sosok misterius seperti itu di balik layar, itu bukan alasan. Atas kesalahanmu, hari ini, kau lebih memilih memberi hormat pada pengantar barang. Tapi kau tak sudi memberiku kesempatan. Sebagus apapun, kau merangkai kata, kau tetaplah anjing. Guo Hao, kau boleh menghinaku. Tapi tahukah kau, si pecundang yang baru kau sebut itu, punya status apa? Tuan Chu, dia. Tuan Chu adalah tamu kehormatan hari ini. Cipu Lingfeng ini ternyata terhubung dengan Cheng Yan juga. Mungkinkah dia benar seperti dugaanku? Orang di balik Black Gold. Menarik sekali. Sampah tak berlatar belakang. Diperlakukan sebagai tamu kehormatan oleh anjing teratas Black Gold Internasional. Panjang umurku hingga bisa menyaksikan ini. Sepertinya kejayaan Black Gold berakhir di sini. Tunggu saja, Guo Hao, saat aku kembali ke keluarga Guo, kukerahkan kau di bawah kakiku. Ayah dan anak Guo. Aku ingin lihat badai macam apa yang bisa kalian timbulkan. Jangan lupa,
Nasib keluarga Guo ada di tangan Black Gold. Sepertinya kami harus mengecewakanmu lagi. Kalau tak salah, grup Guo diam-diam sudah menemukan pendukung. Benar. Chu Lingfeng, mesti kau dari kelas bawah. Kau lumayan cerdik. Begini saja, jangan berpihak pada keluargamu. Ikuti aku, kujamin masa depanmu cerah. Xian, kau serius? Di dunia bisnis Haicheng, satu-satunya yang lebih berkuasa dari 3 keluarga kita. Betul, kita tak bisa terlalu belak-belakan. Kalau kita menyinggung Black Gold sepenuhnya, keluarga Guo bisa hancur lebur. Kalian berdua terlalu cemas. Dunia bisnis begitu luas. Kita tak bisa menaruh semua telur dalam satu keranjang. Saat kau melangkah keluar, kau akan tahu bahwa Haicheng kita bagi dunia luar hanyalah domba yang siap disembelih. Kalau kau ingin hidup lama, kau harus berpikir jauh ke depan. Sanjing. Chu Lingfeng, kau tahu banyak juga. Kau sedikit mendapatkan hormatku. Tak perlu. Aku lebih paham beberapa hal daripada kau. Teruslah menyombong. Kemampuan menyombongmu memang mengesankan. Tapi kuasmu tak berbulu. Tuan Chu, jika ini benar, Sanjing mengendalikan keluarga Guo, maka mereka mengincarmu. Mungkinkah 4 kakek tua itu telah menemukan sesuatu? Jika keluarga Guo mendapat dukungan Sanjing, kurasa dunia bisnis Haicheng akan segera terjungkal. Ya, kudengar 4 keluarga besar Sanjing. Semuanya sangat bergengsi. Tak peduli keluarga mana yang mendukung keluarga Guo, itu adalah gunung yang tak tertaklukkan. Benar, keluargaku memang punya pendukung. Itu adalah 4 keluarga besar. Sanjing, keluarga utama, keluarga Duan. Siapa Guo Hao? Keluar. Duan Xian, kenapa dia di sini? Chu Lingfeng, mungkinkah wanita ini juga ada hubungannya denganmu? Kau lumayan hidung belang. Siapa Guo Hao? Keluar. Ada apa teriak-teriak begini? Siapa perempuan liar ini? Sekalipun kau kesini untuk menagih utang asmara. Kau. Jadi, kamu Guo Hao? Siapa kamu? Aku tak ingat kau. Pernahkah aku bertemu wanita secantik ini sebelumnya? Aku tahu. Apakah waktu itu aku mabuk dan tidur denganmu, lalu lupa membayarmu? Berani sekali kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Berhenti. Bocah tengik. Berlutut, kenapa kau memukulku? Memukulmu? Aku ingin mencincangmu dan memberikanmu pada anjing. Bocah ingusan, kau tahu masalah apa yang kau timbulkan? Ayah, masalah apa yang sudah aku timbulkan? Berlutut. Masih membantah? Dengarkan aku. Orang di depanmu adalah Duan Xian, nona muda dari keluarga Duan di Sanjing. Duan Xian. Tuan Chu, Duan Xian mungkin mencarimu. Ayo pergi, kalau tidak, nanti akan sangat merepotkan. Baiklah. Ayah, kau bercanda. Apa aku punya waktu untuk bercanda denganmu sekarang? Cheng Chu, Lingfeng, kenapa kalian terburu-buru pergi? Apa kau takut sekarang karena Nona Duan ada di sini? Guo Hao, kau tahu, kau benar-benar cari mati. Guo Hao, kau pintar sekali. Bahkan sekarang, kau masih belum paham situasinya. Tuan Chu pergi, memberimu dan keluarga gua kesempatan untuk hidup. Kau masih belum bisa tutup mulutmu. Memangnya kenapa? Kedatangan Nona Duan tepat waktu. Dia bisa menjamin semua yang kukatakan. Guo Hao, Guo Hao. Dukungan klan Duan memang sesuatu yang bisa dibanggakan. Ini tentu modal yang bisa kau pamerkan. Sayang kau memamerkannya di tempat yang salah dan pada orang yang salah. Nona Duan. Apa maksudmu? Kau masih belum paham parahnya situasi ini. Gawatnya situasi ini. Hubungan Nona Duan dan Tuan Chu jauh dari biasa. Kau benar-benar dalam masalah sekarang. Mustahil. Nona Duan adalah pewaris keluarga Duan. Orang ini cuma pengantar barang rendahan. Beda dunia. Bagaimana mungkin mereka bisa bersama? Aku tak akan percaya meskipun kau menghajar mati aku. Sudah, jangan bicara lagi. Berlututlah sekarang. Berlutut dan minta maaf pada Tuan Chu. Ayah, kau ingin aku berlutut pada Nona Duan? Baiklah, aku bisa terima itu. Tapi berlutut pada pengantar barang ini tidak mungkin. Mustahil. Biar ku beritahu alasannya. Karena dia tunanganku, tunangan Duan Xian.
Tunangan? Qiuling Feng. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau terlibat dengan klan Duan dari Sanjing? Aku melihatnya beberapa hari yang lalu. Dia masih pengantar barang bau itu. Baru beberapa hari. Sekarang dia jadi orang penting? Ya, aku sudah bersama pecundang ini selama 3 tahun. Dia selalu jadi orang rendahan yang menyedihkan ini. Bagaimana mungkin dia punya status setinggi ini? Itu karena kau buta. Jika aku tahu bagaimana kau memperlakukan Zhou Gekiku, nasibmu akan jauh lebih buruk. Kau sembunyikan cincin ini. Barang bagus begini, sayang dibuang. Liu Peipi, kau kenal cincin ini? Bagaimana jika kukatakan padamu, ini jantung mutiara yang asli untuk seorang wanita? Kau tidak punya selera. Tak heran. Guo Hao, si brengsek itu mempermainkanmu. Tidak. Mustahil, sayang. Aku tahu kau masih mencintaiku. Beri aku kesempatan lagi. Satu saja, murahan. Tak kau berterima kasih. Tuan Chu, bagaimana Anda ingin menangani dia? Perempuan ini penuh tipu daya. Dia berbahaya bagi dunia bisnis. Liu Peipi, mulai hari ini, kamu masuk daftar hitam di dunia bisnis Haicheng. Tak seorang pun berani mempekerjakanmu. Kalau kau ingin bertahan hidup, cari jalanmu sendiri. Qiuling Feng, kau tak bisa begini padaku. Qiuling Feng. Guo Hao, karena kau tak ingin aku pergi, aku akan tetap di sini dan menyelesaikan masalah denganmu. Tidak, Tuan Chu, kumohon, ampuni aku. Jika aku tahu tentang hubungan kalian, aku akan mati untuk menghentikan bajingan tak tahu diri ini. Guo Biao, salahkan kegagalanmu sendiri sebagai seorang ayah yang melahirkan anak sombong yang bertindak begitu sembrono di luar, bahkan jika kami tidak meminta pertanggungjawabanmu. Nona Duan takkan melepaskanmu. Betul, beraninya kau menyinggung Zhou Gekiku dan masih berpikir kau bisa lolos tanpa cedera. Luo City, In, berikan perintahnya. Mulai hari ini, klan Duan Sanjing kami akan memutuskan semua kerjasama dengan klan Guo. Jika aku mengetahui ada orang di Sanjing yang berani berhubungan dengan klan Guo, jangan salahkan aku, Duan Xian, karena membalas. Baik, Nona, Black Gold International juga mengumumkan bahwa siapapun di dunia bisnis Haicheng yang berani membantu klan Guo berarti memusuhi Black Gold, terutama kalian, keluarga Xiao dan Yuan. Paham? Ya, kami sama sekali tidak akan ikut campur. Dalam semalam, 3 raksasa Haicheng runtuh begitu saja. Sungguh menyedihkan. Habis sudah fondasi klan Guoku yang telah dibangun selama beberapa dekade. Bocah ini telah menghancurkan segalanya. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku tidak akan menerima ini. Seseorang seret mereka keluar. Fondasi puluhan tahun. Mustahil, Nona Duan. Direktur Chen, Lelupon, hari ini akhirnya selesai. Aku takkan terlibat dalam apapun yang terjadi selanjutnya. Aku tak peduli siapa yang mendukungmu. Tetapi permainan yang kakekku kalahkan, pasti akan kumenangkan kembali. Sebaiknya kau berhati-hati mulai sekarang. Ciu, Gigi. Selamat tinggal. Qiuling Feng, ayo pergi. Tuan muda, hari-hari ke depan akan sulit. Ciu, Gigi, kenapa kau menghindariku? Duan Xian, lepaskan. Aku tidak menginginkan ini. Kau tunanganku. Duan Xian, tidak ada apa-apa lagi di antara kita. Kenapa? Dulu kita akur sekali. 10 tahun lalu, keempat keluargamu memanfaatkan aku, menjebakku, dan menghancurkanku. Bahkan perjanjian pernikahan ini penuh dengan tipu daya. Duan Xian, jika kakakmu benar-benar ingin kau menikah denganku, dia tidak akan menghancurkan keluargaku. Tapi, Nona Duan, bukankah ini agak tidak pantas? Dengan apa yang terjadi antara Chu Geje dan aku, ini urusanku. Tuan Chu adalah konsultan yang kupekerjakan dengan harga mahal. Dia bukan di sini untuk menggodamu. Qiuling Feng, ayo pergi. Direktur Wu, terima kasih telah membantuku barusan.
Sampai kapan kau akan merahasiakan ini dariku? Kaulah dalang di balik Black Gold. Apa yang kau bicarakan? Hanya karena aku kenal Cheng Yan. Kesimpulanmu terlalu terburu-buru. Seseorang yang begitu dihormati Cheng Yan dan memiliki hubungan yang luar biasa dengan putri keluarga Duan di Haicheng ini. Selain orang di balik Black Gold, aku tak bisa memikirkan orang lain. Itu hanya dugaanmu. Direkturmu, apa yang kau lakukan? Aku belum sempat bergaya keren. Qiu Lingfeng, kau sebaiknya jangan berbohong padaku. Kabar datang dari Tuan Muda di Sanjing. Keluarga Fang sepenuhnya di bawah kendali kita. Hanya dengan sepatah kata darimu, keluarga Fang akan bagus. Pesta merayakan 50 tahun Muti Group. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat datang di perayaan ulang tahun ke-50 korporasimu. Aku, Muda Qian, telah berada di dunia bisnis selama 50 tahun. Melihat acara yang begitu sukses hari ini membuat hatiku tenang. Ayo, aku ingin mengajak semua orang bersulang. Selamat atas ulang tahun ke-50 Mugro. Tuan besarmu, kehidupanmu yang gemilang telah lama menginspirasi kami, generasi muda. Meskipun Black Gold Internasionalku pernah menjadi musuh Mugro, kekagumanku padamu benar-benar tulus. Gelas ini, atas nama Black Gold Internasional, kupersembahkan untukmu. Direktur Cheng, terima kasih. Anda terlalu baik. Kenapa Tuan Chu belum datang? Apa yang sedang Chu Lingfeng dan Meng Wan lakukan? Apa sih yang mereka rencanakan? Kurasa si Chu itu mungkin terlalu takut untuk muncul. Ayah dan anak Go datang sendiri hari ini. Aku yakin mereka merencanakan sesuatu yang buruk. Direktur Chen, ini bukan wilayah Black Goldmu. Kusarankan kau urus saja urusanmu sendiri. Kamu tak diundang. Aku tak ingat mengundangmu. Memang, keluarga gua kami sedang jatuh miskin, jadi kami terpaksa datang tanpa diundang. Lagi pula, di hari yang penting seperti ini, bagaimana mungkin kami tidak menyampaikan rasa hormat kami kepada Tuan besarmu? Jadi hari ini, kami telah menyiapkan hadiah yang istimewa. Kami harap Tuan besarmu berkenan menerimanya. Siapa yang mau barang-barang umum? Bawa pergi. Semua yang datang adalah tamu. Hari ini, keluargamu adalah tuan rumah. Tak ada alasan untuk menolak tamu. Seseorang, siapkan tempat duduk untuk ayah dan anak itu. Tak perlu sungkan begini. Untuk apa repot-repot, tuanmu? Kami hanya datang untuk memberi hadiah. Go Hao, berikan hadiahnya. Kau sedang mencari apa, Meng Wan? Chu Lingfeng, apa yang kau lakukan di sini? Jangan panik. Apa kau kehilangan sesuatu? Butuh bantuanku? Tidak, direkturmu memintaku untuk ke atas dan mengambil sesuatu untuknya. Aku akan segera pergi. Tuanmu, apakah Anda suka hadiah besar ini? Apa ayah dan anak Go itu sudah gila? Siapa yang memberikan jam sebagai hadiah perayaan? Betul sekali. Tahukah kau jam jenis apa ini? Ini adalah jam mantel kuno. Bukankah itu berarti grupmu sudah tua dan akan bangkrut? Apa sebenarnya maksudmu dengan ini? Kau sudah keterlaluan. Bahkan jika kau ingin balas dendam, kau tak bisa melampiaskannya pada grupmu. Orang-orang yang menyakitimu adalah emas hitam dan keluarga Duan dari Sanjing. Apa kau sudah lupa musuhmu?
Atau kau sengaja pamer di depan kami? Jangan khawatir, Direktur Chen. Setelah kami meratakan grupmu hari ini, kau selanjutnya. Kau lucu sekali. Keluargamu sudah setengah mati. Dari mana kau dapat keberanian itu? Jika ini tantangan, grupku menerimanya. Tapi jika ini ancaman, jangan salahkan orang tua ini karena mengusirmu. Kalian berdua punya mata yang cukup bagus. Chu Lingfeng. Jam ini barang antik. Chu Lingfeng. Kemana kalian berdua pergi? Kenapa lama sekali? Setahu saya, keluarga Meng dari Sanjing bertahun-tahun lalu memiliki seorang putri terlantar yang berkeliaran di Haicheng. Hanya saja tidak tahu siapa orang ini. Apakah mereka dikendalikan oleh Sanjing atau tidak? Chu Lingfeng, kukira kau akan mengungkapkan berita besar. Jadi aku tak berani datang lagi. Kalian berdua sama saja. Masih terobsesi denganku? Ya, jangan terlalu sombong. Nak, Guo Biao, sikapmu hari ini tidak sebaik hari itu saat kau berlutut di depanku. Karena kau datang untuk memberi hadiah, mari kita bergembira. Meskipun kalian berdua biasa-biasa saja, kemampuan menjilat kalian cukup mengesankan. Misalnya, hadiah ini sempurna. Chu Lingfeng, apa kau tahu apa arti memberi jam? Tuanmu, makna hadiah ini sangat bagus. Ku dengar, pengerjaan jam antik ini sangat indah. Ia tak akan berhenti selama 100 tahun. Bukankah ini berharap grupmu menjadi perusahaan yang berusia seabad? Tuan Chu benar. Kebaikan ini akan diterima dengan rasa syukur oleh orang tua ini. Guo Hao, dengan kecerdasanmu, jangan mempermalukan dirimu sendiri di depan umum. Bukankah lebih baik menjadi generasi kedua yang kaya raya dengan jujur? Dan kau, Guo Biao, dengan kecerdasan anakmu, bagaimana kau berani membiarkannya keluar? Apa yang kau tertawakan? Apa yang kau banggakan? Nak, kau hanya mengandalkan Nona Duan untuk melindungimu sekali. Apa kau benar-benar berpikir kau orang penting sekarang? Tepat sekali. Chu Lingfeng, si pemalas. Kau benar-benar punya bakat dalam berurusan dengan wanita. Sepertinya kau punya banyak pendapat tentangku. Betapa lucunya. Kalian berdua, ayah dan anak, mungkin bahkan tak tahu keberadaan seperti apa yang telah kalian singgung. Bahkan dengan Nona Duan, kemampuan Tuan Chu berada di luar jangkauanmu. Kusarankan kau, bersikaplah yang sopan. Jangan menimbulkan masalah lagi. Tidak apa-apa, aku ingin mendengar pendapat mereka tentangku. Mereka hanya badut. Keadaan mereka sekarang adalah salah mereka sendiri. Nonamu, sepertinya kau sedang senang. Masih ingin menyindir. Grupmu akan berakhir hari ini. Menakut-nakuti saja. Aku tak ingat pernah menyinggung siapapun. Sayang sekali kau menyembunyikan pendosa dari Sanjing. Sampah seperti dia. Bahkan tak pantas jadi menantu tinggal di keluarga Duan. Terus kenapa? Ini Haicheng. Karena kita sudah mempekerjakan Tuan Chu. Itu akan memberinya kepercayaan yang cukup. Tak semua orang seperti kau yang menjilat kekuasaan. Kami mempekerjakan Tuan Chu. Dan tentu saja tahu kemampuannya. Kau tak pantas membicarakannya. Orang tua bodoh. Apa kau pikun? Sebelum mempekerjakan seseorang, bukankah seharusnya kau selidiki dulu orang ini? Hanya akan membawa bencana besar bagi grupmu. Kurang ajar. Beraninya kau menghina Kyogek-Hiku. Kurasa kau dan ayahmu tak ingin hidup lagi. Xian, kenapa kau masih di Haicheng? Aku tahu dua bajingan itu takkan membiarkannya begitu saja. Aku takut mereka akan menyusahkanmu. Jadi aku tetap di sini. Nona Duan, kau sudah berusaha keras. Tapi beberapa orang tak menghargainya. Kenapa kau tak ikut denganku? Kau siapa? Beraninya kau mengkritik di sini? Nona Duan, gue sudah memberimu cukup muka. Sebelumnya kau membuat keluargaku memutuskan hubungan dengan Sanjing. Apalagi yang kau inginkan? Meskipun kau dari keluarga Duan, kau tak bisa bertindak sejauh ini. Terlalu jauh. Kau telah menyinggung Kyogek-Hiku. Aku belum menghabisi kalian. Itu sudah sangat berbelas kasih.
Kau masih berani menggonggong di sini, Nona Duan? Apa yang membuatnya layak untukmu terus-menerus bertingkah seperti orang dimabuk cinta? Go Hao. Sebaiknya kau jaga mulutmu. Atau jangan salahkan aku jika aku tak sopan. Terus, berpura-pura, Qiu Ling Feng. Kalau bukan, karena Nona Duan. Kau bukan apa-apa, orang-orang buta. Biar ku beritahu kalian yang sebenarnya. Jika kalian menyinggung Nona Duan, masih ada jalan keluar. Jika kalian benar-benar menyinggung Tuan Chu, maka kalian akan mati tanpa tempat pemakaman. Qiu Ling Feng, Qiu Ling Feng. Aku benar-benar meremehkanmu. Bukan hanya grup Mo, tapi bahkan Black Gold Internasional. Kau permainkan mereka semua. Periksa hati nuranimu, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kau bisa hidup dengan itu? Go Hao, kalau kau ingin mengatakan sesuatu, katakan langsung. Kenapa berbelit-belit? Baiklah, kalau begitu hari ini, aku akan membuka penyamaranmu. Dia, Qiu Ling Feng, adalah orang buangan yang diusir oleh perdagangan Sanjing. Keberadaannya hanya akan menambah beban bagi Hai Cheng. Tak heran dia punya koneksi di Sanjing, namun tetap di Hai Cheng sepanjang tahun. Ternyata dia bersama-sama diusir oleh para petinggi Sanjing. Jika memang begitu, jika grupmu menerimanya, bukankah mereka akan menderita? Kenapa kau menyeringai? Aku menertawakan kebodohanmu. Diperalat tanpa menyadarinya. Kalian berdua, ayah dan anak, sebaiknya dengarkan saranku. Mengetahui ini takkan ada gunanya bagimu. Masalah yang ditimbulkan Tuan Chu jauh lebih besar dari ini. Jika kalian benar-benar terlibat, kalian hanya akan menjadi pion yang dibuang dalam perebutan kekuasaan ini. Orang tak berguna yang jadi target 4 keluarga besar. Badai macam apa yang bisa dia ciptakan? Ayah dan anak Go ini. Otak mereka benar-benar tidak berfungsi. Ya, kata-kata lebih lanjut tak berguna. Go Hao. Aku tahu kau tidak pintar, tapi aku tak menyangka kau sebodoh ini. Kau benar-benar membuka mataku hari ini. Nonamu, segalanya tak sesederhana yang kau pikirkan. Kau orang pertama yang melindunginya. Jika Sanjing menyelidiki, keluargamu akan tamat. Go Hao, dari mana kau dapat kepercayaan diri untuk mengatakan omong kosong seperti itu? Jika Sanjing benar-benar memiliki kemampuan, apa kau pikir saudara Chu masih akan berdiri di sini? Nona Duan, kau benar-benar pandai meningkatkan moral orang lain dan merendahkan moralmu sendiri. Jika kakakmu tahu tentang ini, bukankah dia akan patah hati? Aku hanya menyatakan fakta. Bahkan jika kakakku ada di sini, dia akan mengatakan hal yang sama. Konyol, sungguh konyol. Kau tahu 4 Tuan Sanjing. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka berada di puncak dunia bisnis Waxia. Bagaimana mungkin mereka memandang baik pemuda keparat ini? Kau tidak tahu keseluruhan ceritanya. Saudara Chu sebenarnya adalah seorang jenius yang muncul di dunia bisnis 10 tahun yang lalu. Dia adalah naga sejati yang mampu menghancurkan 4 keluarga besar. Tak heran Duan Xian rela merendahkan dirinya dan mengejarnya. Jadi Qiu Ling Feng sebenarnya memiliki masa lalu yang begitu legendaris. Sungguh sebuah kejutan. Memikirkan jenius seperti itu akan muncul di Hai Cheng. Kakek, kau pantas saja dulu. Saat aku bertemu Tuan Chu, aku merasakan aura yang luar biasa tentang dirinya. Aku tak menyangka bahwa itu adalah pria yang 10 tahun lalu mengguncang dunia bisnis Sanjing, membalikan segalanya tepat di depanku. Tuan Chu, Tuanmu tua, Anda terlalu baik. Sebenarnya aku yang harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda, aku tak akan bisa membawa Tuan Chu ke perusahaanmu. Kalian ayah dan anak telah melakukan sesuatu yang baik untuk dunia bisnis Hai Cheng. Kecakapan saudara Chu sedemikian rupa sehingga bahkan kakak pun harus mewaspadainya. Go Hao, apa kau masih berpikir kau sudah mengenalku? Kebodohanmu hanya akan menyeret keluarga Guo ke dalam masalah yang lebih dalam. Bagus. Anjing liar memang banyak bicara. Tuan Muda Chu, lama tak bertemu. Tuan Muda Fang, kau akhirnya di sini. Ini agak berbeda dari rencana yang kita diskusikan sebelumnya. Tak apa, ini hanya pemanasan. Pertunjukan sesungguhnya belum dimulai. Fang Tianhua, kenapa kau di sini? Yan aku di sini untuk membawamu pulang. Aku tak akan kembali. Aku akhirnya menemukan saudara Chu. Aku ingin bersamanya.
Qiu Lingfeng. Apa ini? Cinta segitiga. Direkturmu, apa kau cemburu? Omong kosong. Aku tak akan pergi. Saudara Chu adalah tunanganku. Aku tak akan meninggalkannya. Yan Er, kau telah ditipu olehnya. Qiu Lingfeng sama sekali tidak mencintaimu. Dia berbohong padamu. Pertunangan itu palsu. Itu manipulasi Tuan Duan Tua. Meski begitu, aku tetap ingin bersamanya. Fan Tinhua, aku peringatkan kau. Singkirkan perik kotor kalian. Qiu Lingfeng. 10 tahun. Kau masih menghantuiku. Kalau begitu, mari kita selesaikan ini hari ini. Selesaikan ini. Aku datang ke sini kali ini untuk menghancurkanmu sepenuhnya. Tuan Fang, kau mengatakan itu seolah-olah kau meremehkanku. Ini Hai Cheng, bukan Sanjing. Kau sangat terang-terangan. Kau melewati batas. Grupmu, beraninya kau berbicara seperti ini padaku. Sepertinya pukulan tadi belum cukup. Jadi, kerugian sebelumnya itu tepat. Menyusup begitu dalam. Hanya orang dari Sanjing yang bisa melakukannya. 2 pemegang saham di belakang grupmu. Mungkin dihasut olehnya. Menusuk dari belakang. Keji. Bisnis adalah perang. Tak perlu kukatakan itu padamu. Kau, Fan Tinhua. Pengaruh keluargamu. Lebih dari 10 grupmu digabungkan. Tak perlu taktik keji seperti itu. Di dunia ini, pemenang mengambil semua. Apa hakmu menggurui aku? Persis. Didukung 2 wanita. Tak berarti apa-apa. Tuan Chu adalah bagian dari grup Muku. Wajar bagiku untuk mendukungnya. Aku tak pernah menyangka orang tak berguna dari Sanjing akan menjadi begitu populer di Hai Cheng. Di mataku, grupmu hanyalah semut tak berarti. Tidakkah kau takut terkubur bersamanya? Tuan Fang, keluargamu memang berkuasa. Kau mengendalikan segalanya di dunia bisnis. Tapi kuberitahu kau, aku, Mu Yue, bukan penurut. Jika kau berani menyentuh keluargaku, aku tak akan ragu melawanmu sampai mati. Bertarung sampai mati. Pelat apa yang Qiu Lingfeng berikan padamu hingga kau rela mempertaruhkan grupmu untuk melindunginya? Demi memastikan keselamatannya? Yan Er, kau lihat? Qiu Lingfeng sungguh pelin-pelan. Tak pantas bagimu memperlakukannya seperti ini. Kau pandai sekali menabur perselisihan. Tak heran, setelah 10 tahun, kau masih sangat membenci Tuan Chu. Jadi dia iblis batinmu. Diam, apa yang kau tahu? Bagaimana mungkin aku tak tahu? Sebagai seorang wanita, aku tahu persis apa yang dipikirkannya. Orang picik sepertimu. Jika aku Nona Duan, aku pasti takkan memilihmu. Sampah. Aku akan hancurkan korporasimu hari ini. Apa aku melukai egomu? Coba saja. Direkturmu, jangan gegabah. Aku tahu kau melakukan ini demi kebaikanku. Tapi kau tak bisa membiarkan aku menghancurkan kerja keras Tuan Mutua selama 50 tahun. Kau masih punya hati nurani. Kalau begitu, kembalilah ke Sanjing denganku dengan patuh. Dan jangan pernah menginjakan kaki di dunia bisnis lagi. Keempat keluarga besar kami bisa menjamin keselamatanmu seumur hidup. Fan Tinhua, apa kau tak berpikir apa yang kau katakan? Itu konyol. Sejak aku masuk, kau terus meremehkanku. Dan sekarang kau menawariku persyaratan ini. Intinya, kau masih takut aku kembali. Takut aku akan menjadi ancaman bagimu. Ini adalah perintah internal. Jika kau patuh dan melakukan apa yang diperintahkan, maka tentu saja semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, aku bersedia menghancurkan seluruh dunia bisnis Hai Cheng bersamamu. Baiklah, aku terima tantanganmu. Bagus sekali. Ini pilihanmu. Mulai hari ini, nama Qiu Lingfeng akan lenyap dari dunia bisnis. Dan kau akan menjadi pendosa dunia bisnis. Saudara Chu, kita tak bisa melawan mereka. Selama kau berjanji meninggalkan dunia bisnis, kakekku dan yang lainnya takkan mengincarmu. Kau ingin aku menjadi tahanan tanpa kebebasan dalam mimpimu. Mulai hari ini, aku, Qiu Lingfeng,
menyatakan perang terhadap seluruh dunia bisnis Sanjing. Selama aku masih bernapas, ini takkan pernah berakhir. Apa yang Tuan Chu pikirkan? Bahkan jika dia jenius, dia masih sendirian. Jangankan 4 keluarga besar, bahkan keluarga Fang, dia tak bisa sentuh. Kita tamat. Bukankah ini jelas menyeret dunia bisnis Haicheng? Kita bersamanya. Tuan Chu, keputusanmu menyangkut hidup dan matinya dunia bisnis Haicheng. Kau tak boleh seegois ini. Kalau kau mau mati, pergilah ke tempat lain. Jangan di Haicheng, kita tak sanggup. Chu, kau lihat, tak akan ada yang menanggung keegoisanmu. Kau mati. Direkturmu, Qiu Lingfeng bertindak sembrono. Kenapa kita tidak menyerahkannya ke Sanjing? Dengan begini, kita bisa mempertahankan fondasi korporasimu kita. Bodoh, apa kau sungguh berpikir menyerahkan Qiu Lingfeng akan membuatmu berdamai dengan 4 keluarga besar? Target asli mereka adalah seluruh Haicheng. Qiu Lingfeng hanyalah alasan. Semuanya, tolong dengarkan aku. Karena Tuan Muda Fang terang-terangan memprovokasi kita. Kita harus berdiri bersama Tuan Muda Chu dan bertarung bersama. Tuanmu tua, kau membuatnya terdengar begitu mudah. Kau tak berpikir semua yang hadir hari ini setara dengan korporasi Momo, kan? Kurasa di matamu, mereka semua hanya umpan meriam. Jangan bicara omong kosong, karena kakekku telah bicara. Dia akan memastikan keselamatan semua orang. Mimpi di siang bolong. Kekuatan keluarga Fang jelas bagi semua. Siapa yang tak tahu kekuatan keluarga Fang? Dan keluargamu terlalu percaya diri. Anggap aku salah satu yang terlalu percaya diri. Aku mewakili Logam Hitam Internasional. Para pemimpin bisnis Haicheng sudah mencapai kesepakatan. Bukankah itu cukup? Black Gold Internasional. Kudengar kau sedang naik daun akhir-akhir ini dengan sedikit kekuatan. Kenapa tidak bekerja sama dengan kami di Sanjing? Dengan begini, mengubah musuh menjadi teman. Bukankah itu lebih menguntungkan bagimu? Tuan Muda Fang, kau terlalu melebih-lebihkannya. Dia cuma anjing, ada seseorang di belakangnya. Direktur Chen. Saat ini kau sama saja dengan boneka. Bertindak sendiri lagi. Membuat keputusan berbahaya seperti itu. Hanya untuk mendukung sampah ini. Apa kau tak takut orang besar di belakangmu akan tahu tentang ini dan membuatmu kehilangan mangkuk nasi emasmu? Chen, kau berani sentuh aku? Aku orang Tuan Muda Fang sekarang. Dengan melakukan ini, apa kau mencoba melawan Tuan Fang? Kau terlalu percaya diri. Di mata 4 keluarga besar, kau dan ayahmu tak lebih dari seekor anjing. Jangan kira kau lebih baik. Ya, aku anjing, tapi aku anjing yang baik. Dan tuanku ada di sini. Lihat, siapa lagi yang bilang aku bertindak sendiri? Tuan ada di sini? Apa maksudmu? Tuan Muda. Pada titik ini, aku harus mengatakannya. Tuan Chu adalah tuanku. Dia adalah otoritas tertinggi Black Gold Internasional. Ini mustahil. Mustahil. Guo Hao, dengan kecerdasanmu, kau lebih baik pulang dan mandi saja. Terakhir kali, aku sudah memberi cukup petunjuk. Sebagai mantan eksekutif Black Gold, kau bahkan tak menyadarinya. Kau idiot. Tak heran kau hanya ditakdirkan untuk dimanfaatkan. Kau, aku ingat sekarang. Aku tahu aku pernah melihatmu sebelumnya. Kau kepala pelayan Qiu Lingfeng, kan? Tuan Muda Fang, kedatanganmu hari ini sudah cukup gemilang. Kusarankan kau jaga sikapmu, agar tak ada yang memecahkan kepalamu. Dan kau tak bisa menjelaskannya saat pulang. Qiu Lingfeng, kalau kau mengakuinya lebih awal, semuanya akan baik-baik saja. Direkturmu, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Hanya saja waktunya belum tepat, rencanaku belum siap. Baiklah, aku akan memaafkanmu kali ini. Aku akan memberimu pelajaran nanti. Selalu ada ikan yang lebih besar. Selalu ada ikan yang lebih besar. Tuan Chu, kau ahli strategi yang ulung.
Aku sungguh mengagumimu. Jika aku tak salah, kejadian hari ini juga sudah kau perhitungkan. Tuanmu tua, kau terlalu memujiku. Menghadapi orang-orang kecil ini, tak perlu pakai siasat. Kau mengajak Chu Lingfeng. Nada bicaramu terlalu angkuh. Kusarankan, kau hanya punya satu kesempatan. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kalau begitu, biar ku berikan nasihat untukmu hari ini. Sekarang, selipkan ekor di antara kakimu. Dan lari kembali ke Sanjing. Kalau tidak, hari ini adalah hari di mana keluarga Fangmu akan dimusnahkan. Karena kau ingin mati, aku pasti akan mengabulkan keinginanmu. Beritahu markas keluarga Fang, bagaimanapun caranya, dalam 1 menit, bangkrutkan Black Gold Internasional. Baik. Fang Tinhua, kau sudah keterlaluan. Saudara Chu akhirnya kembali. Dan kau malah bersikeras menghancurkannya. Yan Er, aku melakukan ini untuk menunjukkan padamu bahwa Chu Lingfeng sama sekali tidak pantas untukmu. Siapa yang meminta perhatianmu yang tak kuinginkan? Aku hanya mencintai saudara Chu. Chu Lingfeng, jangan khawatir. Kami, keluargamu, tidak akan tinggal diam. Aku akan menelpon keluargamu sekarang untuk mendukung Black Gold. Direkturmu tidak perlu. Ini urusanku sendiri. Aku ingin mereka menerima kekalahan sepenuhnya. Chu Lingfeng, bahkan sampai saat ini, kau masih bisa berdiri di sini dengan begitu tenang dan melontarkan omong kosong yang begitu sombong. 1 menit sudah habis. Kenapa aku belum mendengar kabar tentang kebangkrutanku? Apa yang kau buru-buru? Hasilnya sudah diputuskan. Apa pentingnya menunda sedikit waktu? Tuan muda, gawat. Aset keluarga Fan telah dibekukan sepenuhnya. Mereka bangkrut. Apa katamu? Keluarga Fan adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Bagaimana kami bisa bangkrut begitu cepat? Tuan muda, itu benar. Keluarga Fang tak bisa diselamatkan lagi. Tuan muda Fang, apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa tahu apa yang terjadi? Cukup. Hasilnya sudah jelas. Apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Chu Lingfeng, apa yang kau lakukan? Aku hanya memprediksi-prediksimu. Mulai hari ini dan seterusnya, semua area yang melibatkan keluarga Fangmu, semua aset hulu dan hilir akan diambil alih oleh Black Gold 10 tahun. Bahkan jika kau kembali, bagaimana mungkin kau berkembang begitu cepat? Tuan muda Fang, bisnis adalah permainan tipu daya. Itu kata-katamu sendiri. Kami hanya membalasmu dengan caramu sendiri. Chu Lingfeng, kenapa kau selalu di atas angin? Fang Tinhua, sekarang keluarga Fang sudah menjadi seperti ini. Apa menang atau kalah masih penting bagimu? Yan Er, semua yang kulakukan adalah untukmu. Semuanya agar bisa bersamamu. Selama kau bersamaku, aku bisa melakukan apa saja. Berjanjilah padaku, oke? Kumohon. Apa yang akan kau lakukan? Fang Tinhua, 10 tahun yang lalu, keempat keluarga besarmu bergabung dan menghancurkan keluargaku. Hari ini aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya ini. Selama kau melepaskanku, aku tidak akan mengungkapkan keberadaanmu. Fang Tinhua, mimpi apa kau ini? Situasimu saat ini, sekalipun kau kembali ke Sanjing, kau hanya akan jadi bahan tertawaan. Keluarga Fang sudah hancur. Kau tak punya kartu lagi untuk dimainkan, dan tak punya hak untuk bernegosiasi dengan Tuan Chu. Kau telah kalah dalam permainan ini. Biarpun Chu Lingfeng begini, orang-orang itu takkan melepaskanmu. Kau tak bisa menang, Fang Tinhua. Kalau begitu, biarkan mereka datang padaku. Dulu, 4 orang tua bangka ini tak bisa menjebakku. Siapa yang memberimu nyali untuk datang ke sini sendirian? Hari ini aku akan mengampuni nyawamu, supaya kau bisa kembali dan melapor. Katakan pada mereka, pertempuran ini sampai mati. Fang Tinhua, kau sekarang bagi ketiga keluarga lainnya sama sekali tak berharga. Kembalilah dan doakan keselamatanmu sendiri. Usir dia. Jangan sentuh aku. Aku akan pergi sendiri. Ingat ini. Aku akan kembali.
Tuan Muda Fang, Anda tak bisa pergi sekarang. Jika Anda pergi, apa yang akan terjadi pada kami, ayah dan anak, keluar. Tuan Muda Fang, bukankah Anda bilang Anda akan melindungi keluarga guru kami? Kalian berdua, sadarlah, keluarganya sendiri saja susah payah dilindungi. Bagaimana mungkin mereka peduli pada kalian? Kurasa ayah dan anak Go ini hanya menghancurkan diri mereka sendiri. Konyol. Haid bagi Hai Cheng. Semuanya, jika bukan karena kedua orang ini berkolusi dengan Sanjing, kekacauan ini takkan terjadi. Mereka harus dideportasi, diusir dari Hai Cheng. Tuan Chu, kumohon, kasihanilah kami. Biarkan kami pergi. Aku minta maaf padamu. Ampuni kami, tolong ampuni kami, mengampuni kalian. Tanyakan pada semua yang hadir. Apa mereka setuju? Qiuling Feng bersembunyi dalam bayangan, bermain-main bodoh. Laki-laki macam apa kau ini? Gua Hao, aku sudah cukup memberimu muka dengan mengungkapkan identitasku padamu. Jangan keterlaluan. Diam. Tuan Chu, lihat. Sekarang kami berdua, ayah dan anak, berlutut di hadapanmu, meminta maaf. Kumohon, tolong ampuni aku. Besok pagi. Tidak, hari ini. Malam ini kami akan segera meninggalkan Hai Cheng dan takkan pernah menampakkan wajah kami lagi. Takkan pernah mengganggumu lagi. Bengong apa kau? Minta maaf sekarang. Katakan kau salah. Akui kesalahanmu cepat. Minta maaf. Tuan Chu, aku salah. Apa katamu? Kubilang aku salah. Aku tak dengar. Kubilang aku salah. Semuanya. Apa menurut kalian? Aku harus melepaskan mereka. Jangan lepaskan mereka. Atas nama korporasimu, aku, Muye, akan mencekalmu dan putramu selamanya dari dunia bisnis. Korporasi Wang setuju. Korporasi Shang setuju. Kau baru saja di pihakku beberapa saat yang lalu. Seseorang, seret mereka keluar. Sebarkan apa yang terjadi hari ini ke seluruh dunia bisnis. Biarkan mereka tahu. Inilah yang terjadi bila kau melawan Tuan Chu. Qiuling Feng, kau menipuku. Habislah sudah. Habislah sudah. Bagus. Naga tersembunyi sejati muncul dari jurang. Setelah berdiam diri, ia akan terbang ke langit. Dunia bisnis Hai Cheng menyambut Tuan Chu. Ini adalah kehormatan bagi kami. Namun setelah masalah ini, Sanjing pasti takkan tinggal diam. Kita harus tetap waspada. Tuanmu, apa kau benar-benar berpikir menjadikan saudara Chu sebagai kartu trufmu? Cukup untuk melawan 4 keluarga besar. Nona Duan, apa maksudmu dengan itu? Oh, begitu. Kau putri terhormat keluarga Duan dari Sanjing. Kepentingan 4 keluarga besar. Semuanya terkait erat denganmu. Apakah sekarang kau mencoba mewakili keluarga Duan dan menyatakan perang terhadap kami? Aku hanya ingin melindungi saudara Chu. Aku tak ingin kerja kerasnya selama lebih dari 1 dekade. Sia-sia karena kalian. Nona Duan, kukira aku bisa menebak. Apa maksudmu? Kau bilang di balik 4 keluarga besar Sanjing, ada seseorang yang mengendalikan semuanya. Tepat. Di balik 4 keluarga besar, memang ada orang lain dan identitasnya di luar imajinasimu. Aku tak ingin kalian menyeret saudara Chu ke dalam ini. Pada akhirnya, kau masih mencoba mengintimidasi kami. Hari ini aku bersikap sopan padamu karena kau berada di pihak Tuan Chu. Tapi jika kau terus begini, jangan salahkan aku jika aku berbalik melawanmu di sini dan saat ini juga. Saudara Chu, kembali ke Sanjing bersamaku. Nona Duan, kalau kau mau pergi, pergilah sendiri. Dia kepala Black Gold Internasional dan kepala penasihat perusahaan Muku. Kenapa dia harus menuruti perintahmu? Lagi pula, dia punya dendam darah dengan 4 keluarga besar. Bagaimana kau bisa menempatkan Tuan Chu dalam posisi seperti ini? Saudara Chu, aku cuma ingin melindungimu. Qiuling Feng, kalau kau berani ikut dengannya, aku akan kehilangan semua rasa hormatku padamu. Baiklah, aku akan membuat keputusanku sendiri. Katakan.
Cian, aku tak akan kembali ke Sanjing denganmu. Kau kembali dan beritahu 4 keluarga besar. Jangan salahkan aku jika aku berbalik melawan kalian sekarang juga. Baiklah, sebaiknya kau kembali sekarang. Oke. Karena kau sudah memutuskan, aku tak bisa memaksamu. Tapi jangan lupa, aku juga anggota 4 keluarga besar. Aku akan membuatmu rela kembali ke sisiku. Tuan Chu sungguh bijaksana. Kami pasti akan mengikutimu. Maka masa depan dunia bisnis Haicheng sepenuhnya bergantung pada Tuan Chu. Kakak, apa yang baru saja dikatakan Duan Xiang tentang orang di balik 4 keluarga besar? Sepertinya kau mengenalnya. Aku baru menyadarinya dalam beberapa tahun terakhir. Bahwa 4 keluarga besar telah berkembang begitu pesat. Ada orang misterius di balik mereka. Menurut bagaimana dia dikenal di dunia bisnis. Orang ini disebut Wu Ming. Wu Ming ini. Apa kau sungguh tak mengenalnya? Aku tak mengenalnya. Bahkan 4 keluarga besar Sanjing belum pernah melihatnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah orang ini tampaknya bersembunyi di Haicheng. Apa? Tuanmu, kau tidak bercanda, kan? Seseorang dengan pengaruh yang begitu luas. Bagaimana mungkin mereka ada di Haicheng? Aku tidak bercanda. Orang ini ada di lantai atas alun-alun pusat. Lantai atas alun-alun pusat. Bukankah itu tempat kau dan Chu Lingfeng berduel? Dan bukankah seluruh lantai atas itu milikmu? Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Meski begitu, di lantai atas alun-alun pusat ada sebuah ruangan yang tak pernah dibuka untuk umum. Dan kunci ruangan ini tepat di atas pusat lantai atas. Kartu emas Zunlong yang tergantung adalah satu-satunya benda yang bisa membuka ruangan ini. Meskipun aku sudah di sana selama beberapa dekade, aku tak memenuhi syarat untuk pernah menyentuh benda itu. Hanya Wu Ming yang berhak membukanya. Tapi jika masalah ini melibatkan Tuan Wu Ming, maka sebaiknya kita menyusun rencana yang matang. Tuanmu, Anda tak perlu khawatir. Kita akan melawan kekerasan dengan kekerasan. Kita akan bertarung sampai mati jika perlu. Dasar payah, sampah tak berguna. Membiarkan Chu Lingfeng mengakali kita seperti itu. Mempercayakan keluarga Fang kepadamu. Aku pasti sudah buta. Kakak Fang, jangan terlalu keras. Generasi muda butuh waktu untuk berkembang. Sekalipun mereka membuat kesalahan kecil, itu tidaklah serius, kesalahan kecil. Jika bukan karena kelalaian bocah ini, akankah keluarga Fang kita jatuh ke titik ini? Perusahaan sebesar ini hancur dalam sekejap. Bagaimana aku bisa tetap tenang? Keempat keluarga besar kita telah dekat selama bertahun-tahun. Sekarang, keluarga Fang sedang dalam kesulitan. Bagaimana kita bisa berpangku tangan? Jangan khawatir. Sepertinya sekarang, bajingan dari keluarga Chu itu memang punya kemampuan. Dengan keadaan seperti ini, kita akan meminta Tuan Wu Ming yang misterius itu untuk datang. Kepentingan kita sejalan dengannya. Dia tidak akan tinggal diam. Tuan Meng tua, benar. Xian, kau datang menemuiku, kan? Pecundang yang kalah. Kalau begitu, pergilah dari hadapanku. Yan ada apa denganmu hari ini? Kau tampak tidak senang. Kakek, aku tidak sedang tidak senang. Aku punya permintaan hari ini tentang meminta Tuan Wu Ming untuk keluar dari masa pensiunnya. Kenapa kau tidak menyerahkannya padaku? Yan jangan bercanda. Siapa bilang aku bercanda? Keempat keluarga besar sedang dalam masalah sekarang. Sebagai seorang junior, bagaimana aku bisa tinggal diam? Kau harus tahu bahwa para jenius di dunia ini tidak terbatas hanya pada Chu Lingfeng. Yan akhirnya kau mengerti. Kemampuanmu tidak kalah dari siapapun. Chu Lingfeng sama sekali tidak pantas. Kalau begitu, kau pergi ke Haicheng sendiri. Minta Wu Ming untuk keluar dari masa pensiunnya. Bawa pecundang ini bersamamu. Setidaknya dia bisa menjalankan tugas di sisimu. Ya, bawa aku bersamamu. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Chu Lingfeng, kau milikku. Tak seorang pun bisa merebutmu. Aku akan menghancurkan semua harga dirimu. Dan kemudian mengikatmu erat-erat di sisiku. Tuan muda, banyak yang telah terjadi akhir-akhir ini. Anda harus menjaga kesehatan Anda. Bukan apa-apa, mungkin seseorang ingin jelek-jelek ku. Omong-omong, apakah kau menemukan sesuatu?
Informan kita mengirim kabar. Asisten Wu Yohi, Meng Wan, terbang ke Sangjing semalaman. Dia mungkin akan mengkhianati Hai Cheng. Juga, kau sebelumnya menyebutkan putri terbuang dari keluarga Meng. Mungkinkah dia? Apakah penting siapa dia? Dia hanya bidak di papan catur. Dia tidak bisa membuat banyak masalah. Aku masih memegang kendali dalam permainan ini. Mu Yuhua. Chu Lingfeng, cepat kemari, sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Aku hanya ingin melihatmu, bolehkah? Direkturmu, aku bergegas ke sini. Dan hanya ini. Baiklah, akan kukatakan padamu. Kurasa kita harus pergi mencari Tuan Wuming dulu. Jika dia ada di pihak kita, maka Hai Cheng akan terselamatkan. Bagaimana mungkin? Dia memiliki kepentingan bisnis dengan keempat keluarga besar. Bagaimana mungkin dia mau menemui kita? Kita harus mencoba. Tuan Muda Chu, kau cukup lihai. Putri tertua keluargamu yang sedingin es. Aku tak menyangka kau bisa menaklukkannya begitu cepat. Fang Tinhua, kenapa kau lagi? Bukankah pelajaran terakhir sudah cukup untukmu? Kau lintah yang gigih. Xian, kenapa kau bersamanya? Siapa Fang Tinhua? Tidakkah kau tahu di dalam hatimu? Jangan fitnah aku. Perasaanku pada Yan tertulus. Tidak sepertimu yang PLA in plan. Chu Lingfeng, dengan siapa aku? Bukan urusanmu. Tak bisa mendapatkan orang yang kau cintai. Kau puas dengan pilihan kedua. Apa maksudmu? Chu Lingfeng, soal cinta. Kau memang idiot. Duan Xian, kau dan aku sama-sama perempuan. Aku paham perasaanmu. Tapi kau menyakiti dirimu sendiri seperti ini. Sungguh tak sepadan. Siapa bilang tak sepadan? Selama aku bisa mencapai tujuanku, aku rela melakukan apa saja. Mu Yuhe, apa maksudmu? Yan ini namanya melihat cahaya. Dia tahu persis perasaanku padanya. Aku akan membuktikannya padanya dengan tindakanku. Dia tidak salah mengikutiku. Percaya diri itu bagus. Aku hanya takut pada akhirnya semuanya akan sia-sia. Xian, kita sudah berteman sejak kecil. Fang Tinhua bukanlah pria yang bisa dipercaya. Kupikir kau perlu memikirkannya matang-matang, karena kau telah membuat pilihanmu hari ini. Kuharap kau tak akan menyesalinya nanti. Duan Xian, karena kau telah memilih untuk kembali ke keluargamu, maka mulai sekarang, kau adalah musuhku dan Chu Lingfeng. Saat kita bertemu lagi, kita akan bertarung sampai mati. Bagus, persis seperti yang kuinginkan. Kukira kau datang ke Central Plaza hari ini untuk mengundang Tuan Wuming keluar dari pertapahannya, kan? Tanpa komentar. Tuan Wuming sangat terkait dengan kepentingan empat keluarga kami. Berakar dalam, dia tak akan menemuimu untuk memintanya keluar dari pertapaan. Kalian semua hanya berhayal. Benar, kami sudah membuat janji dengan Tuan Wuming. Kami di sini hari ini untuk mengundangnya keluar. Jadi kusarankan kau kembali saja. Tuan Wuming tak akan menemuimu. Hai Cheng akan segera hancur. Grupmu dan Black Gold Internasional pada akhirnya akan menjadi batu loncatan bagi empat keluarga dalam perjalanan mereka menuju puncak. Apa yang harus kita lakukan? Chu Lingfeng, bagaimana jika Tuan Wuming benar-benar keluar dari pertapaannya? Kita akan benar-benar tak berdaya. Kau kembali dan beritahu Tuan Mutua. Aku akan mengikuti mereka. Tunggu kabarku. Mereka terpancing. Semuanya berjalan sesuai rencana. Cheng Yan, giliranmu. Duan Xian dari keluarga Duan Sangjing Junior memohon untuk bertemu. Aku memohon untuk bertemu. Tuan Wuming, kami adalah junior dari empat keluarga besar. Seperti yang telah kita sepakati sebelumnya, kami di sini untuk berkunjung hari ini. Tuan Wuming. Fang Tinhua, kau sungguh kurang ajar. Jika aku Tuan Wuming, aku juga tak akan membukakan pintu untukmu. Chu Lingfeng, kau seperti uang receh sial. Siapa bilang aku tak boleh datang ke sini? Apa gedung ini milik keluargamu, Fang? Chu Lingfeng, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Kau berencana untuk mengikutiku ke sini. Apa kau mencoba menguping? Xian, sudah lama tak bertemu. Mengapa kau berubah begitu banyak? Aku baru saja sadar.
Diriku yang dulu menghabiskan 10 tahun hanya untuk tetap di sisimu. Tapi bagaimana kau memperlakukanku? Diriku yang sekarang tak akan pernah lagi membuang waktuku untukmu. Duan Xian, sejak kita masih kecil, aku selalu menganggapmu sebagai adik perempuan. Jangan bicara lagi. Sekarang kita musuh. Karena kau bilang pertempuran ini sampai mati. Maka aku, Duan Xian, akan melihatnya sampai akhir. Menyesal sekarang, ya, terlambat. Sudah kukatakan sejak lama. Hanya aku yang bisa memberi Yan Er kebahagiaan. Setelah keempat keluarga besar kita menghancurkanmu sepenuhnya, aku, Fang Tinhua, secara pribadi akan membuktikan bahwa aku 10.000 kali lebih baik darimu. Malapetaka datang dari mulut. Masalahmu adalah kau terlalu banyak bicara. Chuling Feng, jika kau tahu apa yang baik untukmu, bukankah seharusnya kau permisi sekarang? Baiklah, aku bisa pergi. Tuan Wu Mingto tidak ada di ruangan ini. Bersandiwara, ya, seolah-olah kau punya penglihatan tembus pandang. Kalian takkan merusak rencana kami. Jika 4 keluarga besar bisa mengalahkanmu sekali, mereka bisa mengalahkanmu lagi. Mengundang Tuan Wu Ming untuk kembali beraksi adalah suatu kepastian. Kau tak bisa ikut campur urusan kami. Coba saja, kalau kau tak percaya. Akulah Wu Ming. Apa maumu dariku? Dia menebaknya. Tuan Wu Ming, Anda benar-benar tidak ada di ruangan ini? Ini bukan penjara. Kenapa aku harus ada di ruangan ini? Tidak di ruangan. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya, bagaimana kau bisa membuktikan identitasmu? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau meragukanku. Fang Tinhua, diam. Yan Er, Tuan Wu Ming selalu penuh teka-teki. Kita tak bisa mempercayainya begitu saja. Bagaimana jika dia penipu yang disimak oleh Chuling Feng? Fang Tinhua, kau akhirnya pakai otakmu juga. Tapi aku tak sebegitu isingnya. Menyewa seseorang untuk menyamar sebagai Tuan Wu Ming. Aku tak menyangka kalian, 4 keluarga besar, begitu penuh curiga terhadapku. Karena kalian tak percaya padaku. Kita tak bisa bekerja sama. Pergi. Tuan, tunggu sebentar. Maafkan kelancangan saya, tapi kami tidak bermaksud meragukan Anda. Kepentingan Anda dan 4 keluarga besar kami saling terkait erat. Kami hanya takut dimanfaatkan oleh seseorang yang punya motif terselubung. Jadi kami harus berhati-hati. Bagus, kau lulus ujianku. Aku tak menyangka keturunan 4 keluarga besar ternyata punya otak. Kartu emas naga tertinggi. Ini kartu emas naga tertinggi. Hanya ada 1 di dunia. Ini satu-satunya kunci untuk membuka pintu ini. Sekarang, apa kalian percaya padaku? Yan Er, hanya Tuan Wu Ming yang punya wewenang untuk menggunakan kartu ini. Kartu emasnya telah muncul. Tentu saja kami percaya pada Anda, Tuan. Anda pasti sudah tahu kenapa kami di sini, kan? Tak perlu banyak bicara. Aku sudah tahu. 3 hari lagi, lantai teratas Plaza Pusat akan dibuka sepenuhnya. Aku tak keberatan menjadi penengah kalian. Kalian boleh pergi sekarang. Rencana besarnya sudah lengkap. Yan Er, sekarang kita bisa tenang. Lihat, sudah kubilang kau tak bisa menang. Fang Tianhua, jangan gegabah. Belum jelas siapa yang akan menang. Masih keras kepala di saat seperti ini. Tak masalah. Kita lihat saja nanti 3 hari lagi. Oh ya, perusahaanmu akan segera dalam masalah. Entahlah, apa Mu Yue bisa melewati ini? Apa katamu? Apa yang kau lakukan? Direkturmu sedang bekerja, tidak menerima tamu. Kau Mu Yue, anggun dan tenang. Tuan Wu tua membesarkan cucu perempuan yang baik. Memang, jika aku tak salah, kalian adalah para tetua dari 4 keluarga besar. Kalian datang berkunjung hari ini. Yohe kurang ramah tamahnya. Silakan duduk. Kalian datang berkunjung hari ini. Apa tujuannya? Xiao Lu, bagi kami, para tetua, untuk datang ke sini secara langsung, menunjukkan ketulusan kami. Aku akan terus terang. Silakan bicara. Aku, Mu Yuhu, tak pernah menyembunyikan apapun. Gadis yang baik. Kami berempat dan kakakmu adalah teman lama. Sekarang, demi bocah ingusan, kita berseteru. Bukankah ini membuat kita malu? Jadi menurutmu, apa yang harus Yuh lakukan? Direkturmu. Sekarang perusahaanmu melindungi seorang pembuat onar.
kau akan mencari masalah. Benar. Perusahaanmu telah berakar di Haicheng selama 50 tahun. Jika itu karena seseorang yang tidak terkait dengan perusahaanmu, itu berantakan. Sungguh memalukan. Begitu. Aku paham maksudmu. Sepertinya aku salah. Bagus bagi anak muda untuk kembali. Ini hal yang bagus. Kakekmu pasti bangga padamu. Ya, anak yang bisa diajar. Siku itu bagi perusahaanmu. Bom waktu. Meninggalkannya adalah pilihan yang tepat. Kapan aku bilang, aku akan meninggalkan Tuan Chu? Gadis, apa maksudmu? Aku hanya bilang aku, Meyui, membuat kesalahan. Kesalahannya adalah memperlakukanmu dengan sopan. Gadis, demi menghormatimu sebagai cucu tuanmu tua, kami merendahkan diri untuk bernegosiasi denganmu. Ini Haicheng. Ini perusahaanmu. Aku hanya mempertimbangkan kalian berempat adalah tetua, sehingga aku belum mengusirmu. Kuberimu sejengkal. Jangan melewati batas. Gadis, apa kau mengancam kami? Ini bukan ancaman. Aku, Meyui, mungkin belum berpengalaman. Tapi bahkan jika aku bertarung sampai mati, tak satu pun dari kalian akan pergi tanpa cedera. Anak muda, kau sombong dan sangat menggelikan. Saat perusahaanmu jatuh, kau akan mengerti betapa fatalnya kesalahanmu hari ini. Bisnis adalah bisnis. Kenapa harus sentimental? Sepertinya Chu Lingfeng telah benar-benar menipumu. Jika kau punya nyali, cobalah kami. Betapa naifnya. Kakekmu mempercayakan perusahaanmu kepadamu. Adalah kesalahan besar. Kurasa kau akan kecewa. Ini adalah wasiat kakakku. Aku akan melindungi Chu Lingfeng. Pemikiran yang penuh harapan. Kau tak bisa melindunginya. Dan kau tentu tak bisa melindungi perusahaanmu. Aku tahu 4 keluarga besar memiliki pengaruh yang luas. Tapi perusahaanmu telah berdiri selama 50 tahun. Kami bukan mainanmu. Meyui, ini pasti terlihat familiar. Aku telah lama memiliki rahasia inti kalian. Dengan jentikan jariku, perusahaanmu akan hancur. Bagaimana dia mendapatkan brief ini? Direkturmu. Kejatuhanmu tak terelakkan. Meng Wen, kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Aku percaya, aku tak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Mungkinkah kau mengkhianatiku? Apa yang mereka tawarkan padamu? Direkturmu, ini kecerobohanmu. Kerja bagus, Meng Wan. Layak bagi keluarga San Jingwen. Kau terlalu memuji. Kau seorang Meng. Memang. Meskipun aku hanya orang buangan, aku telah berjuang selama bertahun-tahun untuk kesempatan ini. Begitu mau jatuh, aku bisa mendapatkan kembali tempatku sebagai pewarisman. Meng Wan, mereka memanfaatkanmu. Kalau tidak, kau tidak akan menjadi orang buangan di Haicheng. Jangan dengarkan kebohongannya. Wan kau cucuku yang berharga. Kakak, tentu saja aku tidak akan mempercayainya. Kembali ke keluarga Mang selalu menjadi impianku. Semuanya berada di bawah kendali kita. Muiyu, pengorbanan seperti itu untuk seorang anak laki-laki. Apakah itu sepadan? Bagus. Sangat bagus. Aku tidak menyangka kau akan merencanakan melawan aku sedalam ini. Aku ceroboh. Drive ini menyimpan rahasia bisnis terdalammu. Kami juga telah menyusun rencana yang sangat matang. Xiaomu, menyerahlah. Menyerah sekarang. Dan aku mungkin akan memohon pada kakek untuk tidak hanya menyelamatkanmu, tapi juga mengembalikannya ke puncak dunia bisnis Haicheng. Tutup mulutmu. Dasar pengkhianat. Ular oportunis, kau tak pantas bicara denganku. Kalau begitu, tak perlu lagi basa-basi. Wan lanjutkan. Baik.
Mulai prosesnya. Apa ini sepadan? Aku ingin segera melihat hasilnya. Gadis, korporasi Mumu jelas punya peluang emas untuk naik ke puncak. Tapi hancur di tanganmu. Sayang sekali, sayang sekali. Pak Tua Duan, hapus ekspresi munafikmu itu. Kelangsungan korporasimu, bukan urusanmu. 10 tahun lamanya. Aura bocah Cho ini semakin kuat saja. Sepertinya mengundang Tuan Wuming keluar dari pertapaannya adalah keputusan yang tepat untuk menghadapi anak ajaib seperti ini. Kita tak boleh lengah. 4 orang tua ini sudah hidup lama. Aku takkan pernah lupa dosa besar yang kalian lakukan pada orang tuaku. Kali ini, kita akan selesaikan semuanya, baik yang lama maupun yang baru. Bocah Chu, akhirnya kau muncul juga. 10 tahun berlalu. Kau pasti sudah jauh lebih kuat. Pak Tua Duan, tak perlu basa-basi di antara kita. Bukankah kemunculanku ini yang kalian inginkan? Nah, kau punya jalan ke surga, tapi tak kau ambil. Malah kau datang mengetuk pintu neraka. Lelucon, kalian, para kakek tua, masih saja nista seperti dulu. Tak mampu melawanku langsung. Kalian malah berkomplot melawan orang lain. 4 keluarga besar sama sekali tak berubah. Lalu kenapa? Beradaptasi dengan perubahan menggunakan strategi yang tak berubah. Sudah cukup untuk menghadapi bocah ingusan sepertimu. Kau benar-benar tak jera, ye. Apa kalian semua sudah lupa rasanya takut di bawah kendaliku 10 tahun lalu? Lupakan masa lalu. Tak peduli seberapa jaya keluargamu dulu. Kenyataannya sekarang, kami yang membuatmu terusir jauh dari rumah. Benar. Aku kalah dulu. Aku kalah karena terlalu naif dan percaya pada kebohongan kalian. Dulu, aku sendirian mengangkat seluruh keluarga Cho ke puncak. Jika bukan, karena kalian menjegal di belakangku, keluarga Cho pasti sudah lama menguasai dunia bisnis. Salahkan dirimu sendiri, karena terlalu mudah percaya pada orang lain. Sang Jing takkan pernah membiarkan satu keluarga mendominasi. Kau terlalu agresif dulu. Kau memutus jalan keluar kami. Awalnya aku pikir Chu Lingfeng, dia niaya, tanpa diduga. Alasan dibalik semua ini begitu rumit, jadi kaulah yang berpandangan pendek. Aku menyesal terlalu berbelas kasih dulu. Tak menghabisi kalian semua sekaligus. Sombong sekali. Sampai di titik ini. Apa kau tak berpikir ini sudah terlambat? Tentu saja tidak. Tapi kalian semua sudah tua. Aku akan membiarkan kalian mati mengetahui kebenarannya. Lelucon, bocah Cho, sekalipun kau jenius. Apa yang bisa kau lakukan pada kami dalam kondisimu sekarang? Aku tahu, emas hitam internasional Anda cukup besar. Tapi dibandingkan 4 keluarga besar kami, itu cuma remah-remah. Karena kalian semua begitu yakin. Kukira korporasimu sudah ada di kantong kalian. Jangan sarkastis. Nah, satu korporasimu tak cukup untuk dikhawatirkan. Muan Er, bagaimana perkembangannya? Sudah selesai. Mang Wan, aku bertanya padamu, bagaimana situasinya? Kakek, korporasimu tidak diapa-apakan. Sebaliknya, keluarga Meng menderita kerugian besar. Apa? Bagaimana bisa? Aku tak tahu. Ini pasti perbuatan Chu Lingfeng. Dia di balik semua ini. Mang Wan baru nyadar sekarang. Gak terlambat, nih. Semua yang terjadi hari ini sudah kuduga. Termasuk pengkhianatanmu terhadap korporasimu. Chu, nah. Kok bisa-bisanya kau merencanakan sejauh ini? Inilah alasannya kenapa kau tak bisa menahanku dulu. Mang Wan, apa yang terjadi di sini? Kakek, aku sungguh tak tahu. Semua informasi di USB itu asli. Aku tidak bohong. Ya, akulah dalangnya. Aku cuma menukar isi XB-nya. Sebelumnya, informasi yang kau terima palsu semua. Aku memasang jebakan terbalik, menjatuhkan keluargamu semudah membalikkan telapak tangan. Pantas saja kau ada di kantor waktu perayaan itu. Jadi kau yang merencanakan semua ini. Kejam banget, sih, Mang Wan. Beraninya kau bilang keji. Gak tahu malu.
Aku heran. Kenapa kau terlambat ke pesta hari itu? Ternyata kau sudah bekerja untuk mereka. Muyu, kalau saja orang ini tidak muncul, rencanaku pasti sudah berhasil. Qiu Lingfeng, kenapa kau mengacaukan segalanya, menghancurkan harapanku? Harapan itu kau ciptakan sendiri, bukan dibangun di atas kehancuran orang lain. Aku memberimu kesempatan saat aku muncul hari itu. Jadi kau tahu identitasku sejak awal. Aku jadi pionmu. Kau salah. Tak ada yang terlahir sebagai pion. Keras kepalamu sendiri yang merugikanmu. Kau sendiri tak menghargai dirimu. Jadi mana mungkin orang lain menghargaimu? Qiu Lingfeng, dasar pembawa sial. Usir orang ini. Bagaimana? Kakak-kakak tua. Salah satu dari kalian sudah kalah. Yakin mau lanjut melawan aku? Qiu, mainmu curang. Jangan kira kami tak bisa apa-apa. Yan Er telah berhasil merekrut Master Wu Ming. Kita selesaikan ini 3 hari lagi. Akhir hidupmu sudah dekat. Baiklah, kalau begitu. Kita lihat saja nanti. Ayo pergi. Tuan Duan, jangan tinggalkan aku. Tolong bawa aku. Aku masih berguna. Tak berguna. Kami tak butuh sampah sepertimu di ibu kota. Pergi. Meng Wan, kau bukan lagi bagian dari korporasimu. Pergi sekarang. Direkturmu, tolong beri aku kesempatan lagi. Meng Wan, jaga harga dirimu. Tuan Chu, direkturmu selalu mendengarkanmu. Tolong bicara baik-baik untukku. Kesempatanmu sudah habis. Tuan Chu, kudengar Anda adalah dalang sebenarnya di balik Black Gold International. Keluarga-keluarga Sanjing datang dengan kuat. Bagaimana Black Gold International akan menanggapi? Tuan Chu, barusan 4 keluarga besar melancarkan serangan sengit ke korporasimu. Pengeluaran Black Gold International saat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Berapa lama Black Gold bisa bertahan? Semuanya. Black Gold International adalah wajah dunia bisnis Haicheng. Kami sama sekali tidak akan dikendalikan oleh Sanjing. Tolong percayalah pada Tuan Chu. Percayalah pada Black Gold International. Kalau begitu, saya ingin bertanya pada Seaumu, mantan musuh telah menjadi rekan kolaborasi. Saya ingin bertanya, apakah Anda dan Tuan Chu adalah sepasang kekasih? Tidak. Ya, kami memang telah menjadi sepasang kekasih. Wei Yuhi, omong kosong apa ini? Kalau kau tak mau masalah, bekerja samalah. Nona Duan Xian, pewaris keluarga Duan, selalu mencintai Tuan Chu. Sekarang kau punya kekasih baru. Bagaimana dengan Duan Xian? Kenapa kau tidak bertanya langsung pada Duan Xian? Bukankah dia ada di sana? Aku anggota keluarga Duan. Aku ditakdirkan menjadi lawanmu. Haicheng akan segera menjadi milik 4 keluarga besar. Bahkan dengan kau di sini, kami pasti menang. Kalau kau tak percaya, kita lihat saja 3 hari lagi. Jadi, serangan bisnis ini dilancarkan olehmu. Aku hanya ingin kau mau kembali padaku. Duan Xian, kau benar-benar gila. Cinta berubah jadi benci. Telah membuatmu bengkok. Muyohe, jangan sombong. Kebahagiaanmu takkan bertahan lama. Kau akan segera tahu rasanya. Cintamu direbut. Baiklah, aku tunggu. Oh ya, Tuan Xiang dari Central Square. Dengar Tuan Wu Ming akan kembali. Dan sedang menuju Haicheng. Artinya, kau punya lawan lain.
Bilang padanya, 1 menit lagi, aku akan ke sana. Persiapan bertahun-tahun, dan akhirnya giliranku. Chu, Ling Feng, semuanya terbakar. Bagaimana kau masih bisa istirahat? Kau belum menyerah, kan? Apa gunanya panik? Sheng Yun ini orangnya kalem, tak terlibat urusan duniawi, bikin rusuh di saat begini. Kalau dia sampai ikut campur, kita benar-benar tak punya harapan. Tuan muda telah tiba. Direktur Wu, aku dengar dari jauh kau menjelek-jelek AN-ku. Kurang ajar, bukan? Sheng Yun, kenapa kau di sini saat begini? Apa ini tantangan lebih dulu? Direktur Lu, jangan bicara omong kosong. Tuan muda ada di sini, mana berani aku? Tuan muda apa? Apa yang kau bicarakan? Bawahanmu, Sheng Yun, memberi salam pada tuan muda. Chu Ling Feng, ada apa ini? Sheng Yun bawahan lama keluargaku, Chu. Tapi dia selalu ditempatkan di Haicheng. Hanya sedikit orang yang tahu. Ya, aku baru-baru ini dengar dunia bisnis Haicheng agak ramai. Sepertinya kau datang padaku karena kau punya sesuatu untuk diminta. Aku ingin kau menciptakan ilusi bahwa nilai pasar Black Gold menyusut itu tidak sulit. Tapi aku tak melihat perlunya. Serangan komersial ini tidak begitu serius. Mengingat skala Black Gold saat ini. Ini seperti permainan anak-anak. Sheng Yun, kali ini keluarga Duan yang bergerak. Sekalipun Black Gold mau kaya, kau tak bisa menandingi keluarga Duan, kan? Tuan muda, masalah ini kau belum beritahu direkturmu, kan? Rahasia apa lagi yang kalian bisikan? Kenapa banyak omong? Katakan saja kau bisa tangani atau tidak. Kalau bisa, atur segera. Mengatur media dan opini publik untuk mengubah arah opini publik secepat mungkin. Ciptakan ilusi bahwa Black Gold Internasional sedang berjuang untuk bertahan hidup dalam 20 menit. Aku ingin seluruh dunia bisnis tahu. Sheng Yun, teknik palsumu semakin profesional saja. Semua berkat ajaran Tuan Muda. Tuan Muda, taktik membalikan keadaan ini benar-benar brilian. 3 hari. Sekalipun mereka mengerahkan semua upaya, mereka takkan bisa menemukan kebenaran di baliknya. Belalang sembah mengintai jangkrik. Selanjutnya, mari bersiap untuk pesta. Apa semuanya sudah siap? Hari ini tidak boleh ada kesalahan. Kalau tidak, keluarga Fang kita akan sepenuhnya ditendang keluar dari 4 keluarga besar. Jangan khawatir, kakak, kali ini aku pasti akan membersihkan nama keluarga Fang kita. Bagus sekali. Selama kau tidak menerima rekonsiliasi Haicheng, maka Tuan Wuming tidak punya alasan untuk tidak memihak Sanjing. Selama dia bersedia bertindak, bahkan Chu Ling Feng tak akan bisa lolos. Minggir, anjing. Geser. Mungkinkah kau tahu hasil yang tak terelakkan hari ini dan kau kesal? Kang Tinhua, apa kau tahu betapa hinanya dirimu? Nacho, sebelumnya keluarga Fang kita lengah. Itu memungkinkanmu mengeksploitasi celah secara diam-diam. Kau tak akan seberuntung itu lagi. Jadi maksudmu, si tua Fang yang cerdik? Kalian tidak lebih dari lidak di bawah keluarga Duan. Kalau tidak, kenapa kalian mengirim si tolol Fang Tianhua dalam misi bunuh diri sebelumnya? Kurang ajar, jangan coba-coba menaburkan perselisihan. Menabur perselisihan? Baiklah, kalau begitu, biar ku tanya, kenapa kepala keluarga Sanjing adalah keluarga Duan dan bukan kalian? Situasi keluarga Fang saat ini adalah karena kesalahanku. Jika bukan karena keluarga Duan, bagaimana mungkin kami bisa dibangkitkan? Oke, kalau begitu, aku tak ingin bicara banyak lagi. Jangan bersikap sok tinggi. Kita semua sudah melihat orang macam apa kau. Jelas bagi semua orang, kau tak perlu berlagak munafik ini. Kalau begitu, mari kita lihat apa yang akan terjadi padamu setelah memihak keluarga Duan hari ini. Nacho, bergosip di belakang orang bukanlah kebiasaan yang baik. Hari ini, aku akan mengajarimu atas nama orang tuamu. Apa itu aturan? Orang tua tak tahu malu. Tuan Duan yang tua, kau sudah begitu tua. Kau harus mengumpulkan karma baik untuk masa depanmu. Mengumbar aib seseorang di depan begitu banyak orang, bukankah itu agak keterlaluan? Keterlaluan. Jika Chu tidak begitu keras kepala dulu, mungkin keluarganya bisa bertahan. Dan kita tidak akan mengepung mereka dari semua sisi. Pada akhirnya, dia sendiri yang menyebabkan kehancuran keluarga Chu. Kakek,
Jangan bicarakan masa lalu lagi. Saudara Chu, tidak. Chu Lingfeng, dia sekarang sudah terpojok. Kau keterlaluan. Ini merusak reputasi keluarga Duan kita. Yan Er, apa kau membelahnya? Ya, Yan Er. Orang seperti ini tak pantas dikasihani. Aku tentu saja tahu itu. Aku datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah dengannya. Duan Xian, kusarankan kau berhenti sekarang selagi bisa. Kujamin, apapun yang terjadi pada keluarga Duan hari ini, hidupmu tak akan terpengaruh. Kubelikan kata-kata itu padamu. Jika kau berhenti sekarang, keluarga Duan kami bisa mengampuni nyawamu. Bagus, itu cucuku yang baik. Natju, aku akan mengingat bualanmu. Membalikan keadaan dari situasi putus asa ini hanyalah angan-angan. Dia hanya melakukan upaya terakhir. Sekarang, kita sudah memasang jala. Kau, burung